Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, akhwat dan ummahat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Di antara kenikmatan yang besar yang Allah limpahkan kepada kita dalam kesempatan siang kali ini, yaitu adalah kenikmatan rezeki ketika kita dimudahkan untuk beramal salih dan beribadah. Tidak ada satu perkara ibadah yang kita selenggarakan di dalam hidup bukan karena kehebatan kita dalam iman, bukan karena kehebatan kita dalam takwa, tetapi sesungguhnya semua ibadah dan amal salih yang kita selenggarakan di dalam kehidupan kita semata-mata karena besarnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita, Allah yang sempurna di dalam nama dan Allah yang sempurna di dalam segala sifatnya. Inilah yang menjadikan kita membaca di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah? Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, sesungguhnya disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah karena pada hakikatnya tidak ada satupun ibadah yang mampu kita lakukan di dalam hidup kecuali karena peran serta pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul merasa bahwasanya sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan kesabaran ibu-ibu ketika mendampingi suami ataupun ketika merawat anak-anak bukan karena ibu itu kuat, bukan karena ibu itu kokoh dan tegar, tetapi sesungguhnya kita mampu melampaui semua itu semata-mata karena pertolongan Allah yang besar dalam kehidupan, dan tidak ada tempat memuji kecuali adalah kepadanya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas semua ibadah yang kita lakukan, tidak merasa sombong dan tidak perlu merasa jumawa dengan apa yang telah kita capai di dalam ilmu, dan tidak perlu merasa sombong atas apa yang kita capai dalam ibadah, karena semuanya itu hanyalah karena pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa kita ingin bersyukur atas ibadah, Ustaz? Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur atas ibadah, karena kita mengharapkan supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan di antara perjanjian Allah kepada orang yang beriman yaitu adalah Allah ketika memberikan pertolongan. Dan salah satu di antara pertolongan Allah itu adalah karomah. Karomah itu merupakan pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya ketika bukan Nabi dan ketika bukan Rasul. Dan di antara karomah yang paling besar dalam kehidupan kita bukanlah ketika kita merubah kelapa menjadi emas, bukan pula ketika kita mampu jalan di atas air, bukan pula ketika kita mampu terbang di atas udara. Tetapi bentuk karomah yang kita harapkan ketika kita bersyukur yaitu adalah supaya kita diberikan oleh Allah sikap istiqamah dalam kehidupan kita sampai kita menutup mata. Karena Imam Ibn Taimiyah mengatakan a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Sesungguhnya pertolongan Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada wali-walinya di antara orang yang beriman, sesungguhnya di antara pertolongan yang paling besar itu adalah diberikan istiqamah sampai orang itu menutup mata, menutup ajalnya dalam keadaan dia masih beriman dan melakukan ibadah. Dan tidaklah orang mendapatkan itu kecuali karomah yang Allah berikan. Inilah yang menjadikan kita bersyukurlah setiap waktunya ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk beribadah, supaya syukur yang kita selenggarakan kepada Allah merupakan syukur yang naik ke atas langit lalu diganti oleh Allah dengan karomah. Dan karomah yang paling indah yaitu adalah karomah ketika kita istiqomah sampai menutup hari, karena orang yang istiqomah sampai dia menutup harinya berarti sempurna hidupnya di dunia, lapang urusan barzahnya, gampang urusan hisabnya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum kita membahas tentang tema, penting rasanya kita untuk memahamkan terlebih dahulu bahwasanya kita ketika akan mempelajari apa yang akan kita uraikan, bahwasanya nasihat yang penting untuk orang yang menyampaikan dan nasihat yang penting bagi orang yang mendengar, supaya kemudian kita mengikhlaskan.
bahwasanya kedatangan kita masing-masing ke tempat ini semata-mata karena Allah. Karena apapun yang telah diniatkan oleh Allah atau diniatkan untuk Allah, maka itulah yang akan menjadikan keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan. Kita tidak perlu menyombongkan diri dengan banyaknya tulisan dan banyaknya riwayat, tetapi yang paling penting adalah banyaknya keberkahan yang kita dapatkan kalau ilmu itu kita pelajari. Jumlah muslimah hari ini jauh lebih banyak daripada jumlah muslimah yang hidup pada zaman Rasulullah, tapi ternyata keberkahan kita hari ini jauh sekali lebih sedikit daripada keberkahan wanita pada zaman Rasulullah. Padahal ilmunya mungkin lebih banyak dan lebih sering kita dapatkan daripada mereka. Dalam beberapa riwayat disampaikan bahwasanya para sahabat wanita itu mendapatkan ilmu dari Nabi hanya 3 hari sekali. Ada yang menyebutkan hanya seminggu sekali mereka punya majelis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walaupun mereka cuma punya 1 kali kesempatan bermajlis 1 kali dalam sepekan dengan Nabi, tetapi keberkahan ilmu yang mereka peroleh sangatlah besar. Kalau hari ini kita, Masya Allah, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, itu kemudian mendapatkan ilmu. Bahkan banyak ummahat yang terkadang jadwal kajiannya lebih banyak daripada jadwal ustadznya. Jadi dia ngajinya 6 kali, 7 kali, padahal ustadznya cuma ngisi 3 kali dalam sehari. Tetapi ternyata yang hilang adalah keberkahannya, sehingga kemudian kita tidak ingin mempelajari ilmu yang banyak tetapi hilang keberkahannya. Sehingga kemudian yang kita harapkan, kenapa kita harus mengikhlaskan dulu niatan kita ketika berkumpul di taman surga ini, supaya ilmu yang kita akan pelajari bersama merupakan ilmu yang membawa keberkahan bagi yang menyampaikan secara khusus dan menjadi keberkahan bagi orang yang mendengarnya, supaya ilmu ini menjadi pemberat di dalam amal timbangan, supaya ilmu yang kita pelajari menyibukkan malaikat raqib untuk mencatat kebaikan kita. Jangan sampai kemudian kesibukan kita hari ini justru menyibukkan malaikat atid karena tidak ada barokahnya. Jangan sampai kemudian menjadi pemberat di dalam timbangan-timbangan keburukan. Kenapa? Karena saya sering sekali sekarang melihat orang-orang yang mereka ngaji, tapi setelah mereka ikut dengan kajian, bukannya menjadi lembut kepada sesama orang yang beriman, tetapi menjadi tambah kasar kepada orang yang beriman. Gigi-giginya semakin runcing, kemudian kuku-kukunya semakin mencakar-cakar kehormatan orang yang beriman. Saya khawatir kalau kemudian ternyata banyaknya kajian menjadikan kita runcing giginya kepada orang yang beriman, runcing kuku kita kepada kehormatan seorang muslim, dan akhirnya kita bukannya memperbaiki keadaan tetapi justru menjadi bagian dari masalah. Maka itulah yang kita khawatirkan, ilmu tidak barokah karena tidak memberikan manfaat untuk agama Allah, tetapi justru ilmu itu menjadi bumerang ketika menjadi bagian dari masalah yang harusnya diselesaikan orang-orang yang sudah ngaji. Oleh karenanya, yang kita inginkan dari ilmu bukan banyaknya dan pinternya ustadz yang mengajar, bukan karena pinternya ibu untuk mengulang kembali apa yang disampaikan oleh sang ustadz, tetapi sesungguhnya barokahnya ilmu yaitu adalah ketika semua apa yang kita pelajari membawa kebaikan untuk diri kita dan untuk agama Allah di atas muka bumi, supaya agama Allah tegak, mengeluarkan bau yang wangi, sampai kemudian setiap orang merasakan manfaatnya agama ini, agama yang menyelamatkan kita dari pinggir neraka menuju luasnya surga. Dan inilah yang kita harapkan insya Allah. Maka kita akan kemudian membahas dalam kesempatan hari ini tema yang akan kita bahas, insya Allah moga-moga tidak banyak bertabrakan dengan para pemateri yang lainnya. Artinya tetap senada walaupun dengan gaya penyampaian yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya, tanpa mengurangi keutamaan para ustadz yang lainnya dan tanpa mengurangi kelebihan mereka di atas ana. Maka dalam kesempatan hari ini, sebelum kita membahas tentang tema ini, saya akan menyebutkan tentang dialog sederhana dari 2 wanita yang ternyata dialog ini justru menjadi cikal bakal peradaban gemilang di dalam Islam. Salah satu di antara dialog yang sangat terkenal yang dicatat di dalam catatan-catatan sejarah, yaitu adalah ketika para wanita-wanita dari para istri kalangan salafus salih, mereka itu sering berkata, nasbir ala jau'in wala nasbir ala nar.
Para istri-istri salafus salih di ulama-ulama terdahulu dan laki-laki terdahulu di masa-masa gemilang mereka itu mempunyai satu perkataan sederhana, tapi perkataan sederhana itu justru menjadi sumber kebaikan bagi generasi pada saat itu, yaitu adalah ketika para wanita sering membiasakan ketika mereka akan melepaskan suaminya untuk mencari rezeki dan mencari ma'isyah, para istri-istri itu kemudian berkata kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku itu mampu bersabar atas segala kelaparan ketika kamu tidak membawa rezeki. Kami adalah orang yang paling sabar kalaulah dirimu itu tidak membawa uang dan tidak membawa dunia setelah engkau berletih-letih riang mencari ma'isyah. Tapi kamu harus ingat, kami adalah wanita yang tidak pernah sabar kalau kami itu mendapatkan neraka. Maka jagalah kami dari api neraka, walaupun dengan itu engkau membuat kami lapar dan membuat keluarga kami tidak bisa makan, lebih kami ridhoi daripada kamu membawa harta, tetapi harta yang kamu bawa merusak kehidupan saya dan kehidupan anak-anak saya. Perkataan itu, ibu-ibu, sangat terkenal di kitabnya para ulama, di mana itu merupakan perkataan yang sering disumpahkan, yang sering disampaikan oleh para wanita-wanita terdahulu ketika mereka melepaskan suaminya. Tapi ternyata walaupun itu perkataan sederhana, ternyata tidak sederhana di hadapan Allah. Karena sesungguhnya masalah harta itu bukan masalah yang ringan. Masalah harta itu adalah masalah yang penting. Dan ketika seorang wanita telah mengambil peranan untuk menyampaikan kebenaran ini dengan cara yang baik kepada suaminya, perhatikan, generasi-generasi laki-laki para salafus salih adalah generasi-generasi yang gemilang di dalam mencari ilmu, dan generasi yang gemilang ketika mereka itu berjuang. Disebabkan apa? Mereka punya partner yang terhebat ketika mereka memiliki istri yang senantiasa mengingatkan tentang neraka dan mengingatkan betapa rindunya mereka tentang surga. Disinilah kita memahami ternyata peradaban gemilang tidak pernah lepas dari unsur seorang wanita yang paham tentang urusan akhiratnya, yang ngerti rasa takutnya kepada neraka dan rindu kepada surga. Sampai perkataan yang seringan ini menurut kita kalau ditulis tidak sampai satu lembar, kalau kemudian dicetak tidak bisa jadi buku, kalau dibuat broadcast tidak menarik karena cuma 2 paragraf atau 2 baris tok, tapi ternyata merubah banyak keadaan pada zaman salafus salih ketika para laki-laki itu lambung mereka dan perut mereka terjaga, mereka gemilang ketika mereka itu mengajarkan dan membawa Islam. Di situ ternyata bermula dari apa? Seorang wanita yang senantiasa mengingatkan suaminya bahwasanya kami bisa sabar atas lapar, tapi kami tidak bisa sabar kalau kami mendapatkan api neraka. Makanya laki-laki pada zaman tersebut mereka jarang bersentuhan dengan perkara yang haram, tidak sebagaimana hari ini. Begitu gampangnya laki-laki hari ini untuk bersentuhan dengan perkara yang haram, padahal perkara yang haram itu tidak pernah ringan di sisi Allah. Tidaklah Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga kecuali 1 gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. 1 gigitan tok, tapi sudah cukup bagi Allah untuk menghukum Nabi Adam dan dikeluarkan Nabi Adam dari surga karena 1 gigitan buah saja. Karena sesungguhnya masalah dunia itu remeh dan Allah itu paling benci kalau dunia seremeh itu kemudian dilabrak larangan Allah dan menjadikan mereka meninggalkan larangan Allah hanya karena dunia yang remeh. Makanya ketika wanita menyampaikan itu kepada suaminya, maka sesungguhnya peradaban gemilang dari kesolihan itu terbentuk, dimulai dari ucapan sederhana seorang wanita yang berkata kepada suaminya. Kemudian ternyata saya ambilkan dialog yang kedua. Dialog yang kedua adalah dialog yang sering kita dengarkan, dialog yang dicatat secara rapi, secara gemilang oleh Imam Ibnu Qudamah. Kalau kita bicara tentang seorang laki-laki hebat, ibu, yang bernama Umar bin Abdul Aziz, laki-laki yang membawa ketakwaan, laki-laki yang menjadikan rakyatnya tidak ada lagi yang membutuhkan zakat, laki-laki yang berhasil menjadikan semua orang itu muzaki dan tidak ada lagi yang menjadi mustahik. Semuanya hidup pada zamannya Umar bin Abdul Aziz, mereka menjadi muzaki dan tidak pernah mau menjadi mustahik. Muzaki itu orang yang memberikan zakat, mustahik adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Pada zamannya Umar bin Abdul Aziz hidup, ibu, semua orang itu rebutan untuk memberikan zakatnya, dan semua orang itu kebingungan kemana mereka akan menyalurkan zakatnya karena tidak ada satupun laki-laki dan perempuan pada zaman itu yang berhak dan tidak mau menerima zakat. Laki-laki yang bisa menjadikan
seekor serigala tidak menerkam kambing itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena ternyata setelah Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, maka sesungguhnya karena sinar cahayanya yang sangat agung atau kemudian cahaya imannya yang luar biasa, sampai-sampai serigala-serigala ketika mereka mendapati Umar bin Abdul Aziz telah menjadi khalifah dengan keimanan dan ketakwaannya kepada kitabullah dan sunnah, serigala-serigala itu rela tidak berburu kambing karena sesungguhnya merasakan kedamaian yang dibawa oleh Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Sampai serigala pun tidak makan kambing. Makanya kemudian meninggalnya Umar bin Abdul Aziz itu ditandai dengan serigala ketika di waktu malam menerkam kembali kambing. Sampai Arab Badui berkata, malam ini pasti ada kejadian besar. Dan betul, pada malam ketika serigala kembali memakan kambing, menerkam kambing, pada saat itulah kemudian Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dunia. Tapi tahukah kita ibu, ketika kita bicara tentang Umar bin Abdul Aziz, kita tidak akan pernah lepas dari sebuah dialog sederhana dari seorang wanita penjual susu, yang kemudian wanita ini sedang berhadapan dengan ibunya. Ketika kemudian dia berkewajiban untuk mencarikan rezeki kepada ibunya, tetapi dia juga berkewajiban untuk mentaati Allah ketika tidak mencampurkan susunya dengan barang yang haram. Ibunya itu berkata kepada putrinya, "Mbok dicampur nak susunya." Tapi ternyata kemudian anaknya berkata, nanti Umar bin Khattab tahu. Tetapi kemudian ibunya menimpali, Umar bin Khattab tidak tahu, dia tidur di atas tempat tidur di rumahnya. Kemudian kekuatan kata yang ditopang dengan akidah yang murni dan bersih berkata, kalau Umar bin Khattab tidak tahu, bagaimana dengan robnya Umar bin Khattab? Maka kemudian tergetarlah itu Umar bin Khattab yang qadarullah saat itu sedang berada di luar rumah tersebut. Di mana rumah-rumah orang Madinah pada zaman itu adalah rumah-rumah yang kecil. Setiap pembicaraan di waktu malam itu terdengar. Makanya Nabi bisa tahu Abu Bakar itu melirihkan suara ketika sholat malam. Sampai Rasulullah tahu Umar bin Khattab itu mengkeraskan suara di waktu malam itu. Kenapa? Karena rumah-rumah pada saat itu kecil-kecil. Maka Umar bin Khattab gemeter, lalu kemudian Umar bin Khattab pulang. Di tengah gemetarnya dia membangunkan seorang anaknya yang bernama Asim bin Umar. Dibangunkan, lalu kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Asim, nak, ketuk pintu rumahnya wanita ini, minta kepada ibunya supaya engkau menikahi putrinya. Di pagi harinya Asim, anak yang berbakti, kemudian melaksanakan titah yang disampaikan oleh bapaknya, mengayunkan langkah menuju kepada rumah penjual susu, lalu kemudian menikahlah. Air yang solih dari seorang laki-laki yang solih bertemu dengan rahim yang taat yang beriman kepada Allah dan bersih dari perkara yang haram. Perhatikan, air ketika yang solih membawa iman bertemu dengan rahim yang solihah, maka kemudian melahirlah seorang wanita yang bernama Laila yang akhirnya disebut dengan Ummu Asim. Ummu Asim ini adalah ibunda dari Umar bin Abdul Aziz dan akhirnya menjadi khalifah yang tadi kita sebutkan. Karena apa? Dialog seorang wanita di tengah malam yang didengarkan oleh Umar bin Khattab sampai tergores sejarah yang gemilang dan sejarah emas itu karena obrolan seorang wanita yang solihah. Di situ saya ingin menyampaikan ibu, ternyata wanita itu kalau mereka sudah betul-betul ngerti bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah, hanya omongan tok bisa merubah dunia. Hanya omongan tok sudah bisa merubah dunia. Sebagaimana seorang wanita tidak usah ngomong apapun bisa meruntuhkan iman seseorang. Ketika wanita itu tidak ngerti bagaimana kodratnya, sebaliknya kayak gitu. Makanya kita dapatin kisah nyata yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Ada seorang mujahid besar yang bernama Abdurrahman bin Abdurrahim. Orang yang mujahid, orang yang berjihad, orang yang melawan Romawi. Tapi ketika pandangannya tertawan kepada seorang wanita Romawi, wanita Romawi itu tidak menggoda. Dia dilihat oleh Abdurrahman dari kejauhan, tapi pesona yang keluar dari wajahnya diiringi dengan hiasan setan yang diberikan hiasan-hiasan dalam pandangan itu, menjadikan Abdurrahman bin Abdurrahim mengikuti wanita tersebut. Dia menjual agamanya dan dia murtad setelah dia dulunya mujahid yang hafal Quran. Dua kisah ini 180 derajat berbeda. Ternyata seorang wanita ngomong tok saja itu bisa merubah menuju kepada peradaban gemilang. Tapi wanita itu kalau tidak ngerti kodratnya dan tidak ngerti kewajibannya, tidak ngerti iman, tidak ngerti apa-apa, diemnya tok bisa menyebabkan orang murtad. Diemnya tok bisa menyebabkan orang murtad.
Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami tidak main-main berarti urusan seorang wanita, karena sesungguhnya seorang wanita urusan yang besar. Makanya kita dapatkan tidak ada syariat yang mengatur detail tentang urusan kehidupan kecuali mengurus masalah wanita itu kita dapatkan dalam Islam. Diurusi sampai ngurusin bagaimana mandi janabahnya, diurus. Bagaimana seorang wanita ketika haid, diurus. Bagaimana wanita ketika siklus bulanan, diurus. Sampai Allah turunkan ayat khusus tentang surat An-Nisa, di mana di dalamnya segala macam tentang hukum-hukum wanita dan semacamnya. Karena sesungguhnya Allah tahu betul bahwasanya wanita yang Allah ciptakan bukan wanita yang biasa, tetapi wanita yang membawa kebaikan luar biasa kalau mereka itu ngerti bagaimana kodratnya dan apa kewajibannya di dalam mereka itu beriman kepada Allah. Inilah yang menjadikan akhirnya kita faham. Makanya tidak main-main orang kafir itu ketika ingin merusak Islam. Maka Syekh Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin sampai beliau menjelaskan, sesungguhnya orang kafir itu ngerti kalau wanita-wanita muslimah itu terjaga rahimnya mereka, rahim-rahim yang penuh dengan ketaatan, di dada mereka dan jiwa mereka diisi dengan ketakwaan, maka sesungguhnya mereka akan gagal memerangi Islam dan kaum muslimin. Karena mereka pernah merasakan pahitnya seorang wanita dari Damaskus yang menjadi ibunya Salahuddin Al-Ayyubi dari seorang bapak yang bernama Nuruddin Al-Ayyubi. Dari wanita yang semacam itu mereka merasakan pahitnya bagaimana mereka kalah di Baitul Maqdis. Makanya dari kejadian itu sampai Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala itu berkata, sesungguhnya orang kafir itu berniat untuk memadamkan wajahnya Allah, berniat untuk memadamkan cahayanya Allah. Dan sesungguhnya diantara yang mereka lakukan ketika mereka ingin memadamkan cahaya Allah itu melalui mana? Melalui wanita. Dirusak wanita dengan berbagai macam pintu-pintu kerusakan yang dibuka oleh orang-orang kafir. Makanya kita lihat sesungguhnya orang kafir itu ketika merusak Islam itu dua. Yang pertama yaitu adalah bagaimana dijauhkan Islam itu dari tuntunan kitabullah dan sunnah, dikeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dijauhkan mereka dari taklim-taklim yang benar, lalu kemudian dicampurkan pendidikan mereka dengan pendidikan-pendidikan yang jauh dari ruh yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Itu cara yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka itu disusupi dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang supaya akhirnya wanita tidak mengerti bagaimana kewajibannya. Disitulah barat itu bisa menarik nafas, orang-orang kafir masih bisa menarik nafas ketika mereka melihat orang-orang muslimah dalam keadaan rusak, maka mereka yakin mereka akan menang selama muslimah itu masih dalam keadaan rusak sebagaimana propaganda yang mereka inginkan. Inilah yang menjadikan akhirnya kita ngerti, Masya Allah. Kalau kemudian ditanya bagaimana dakwah kepada wanita, Syekh Utsaimin mengatakan dakwah kepada muslimah merupakan dakwah yang penting dan pokok, dan ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dilalaikan di dalam kehidupan syariat Allah. Karena sesungguhnya keberhasilan para wanita ketika mereka mengenal Allah, keberhasilan para wanita ketika mengenal sunnah Rasulullah SAW, sampai mereka betul-betul menjadi wanita-wanita yang tidak mandul, yaitu wanita yang telah menyerahkan hidup anak-anaknya kepada Allah dan disumbangkan di jalan Allah. Maka sesungguhnya orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah itu tinggal menghitung hari untuk menghitung bagaimana kehancuran itu akan menimpa kepada mereka. Makanya Rasulullah tidak main-main sampai mengingatkan tegas kepada anak dan mengingatkan tegas kepada ibu. Dalam salah satu hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah itu ngingatin kita dengan bahasa yang lembut tetapi menohok. Ketika Rasulullah mengatakan ata'uddu narruqubu fikum, kalian ngerti nggak siapa itu orang yang mandul? Maka kemudian para sahabat-sahabat itu menjawab, ar-ruqub fina, orang yang mandul itu ya Rasulullah adalah orang yang mereka itu tidak memiliki anak, alladzi la yuladun lahu. Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, laisa dzalika, bukan itu yang disebut dengan mandul, tetapi yang disebut dengan mandul adalah ar-ruqub min ummati alladzi lahu auladun wa lam yuqaddim min auladihi syai'an. Lalu kemudian Nabi menjawab dan mengkoreksi, orang yang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak, salah. Tapi orang yang mandul itu adalah orang yang memiliki banyak anak
tetapi banyak anak yang kemudian dia dapatkan yang lahir dari rahimnya, tidak ada satupun anak-anak itu yang bermanfaat dan dia ajukan untuk agama Allah, sampai agama Allah itu tidak pernah merasakan manfaat walaupun anak mereka itu banyak. Itu orang yang mandul. Jadi ngingetin kepada kita, loh, sampai seorang wanita pun akan dikatakan mandul kalau kemudian mereka punya banyak anak tetapi anak yang mereka miliki tidak ada yang bermanfaat untuk Islam. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami dahsyatnya kehidupan para wanita ketika wanita itu memiliki kedudukan, ketika mereka memahami apa yang menjadi kewajibannya. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan untuk kemudian menjadi obat dari getirnya fitnah yang telah ditanamkan oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu telah betul-betul merusak kehidupan wanita muslimah serusak-rusaknya. Makanya sampai-sampai kita gaya kehidupan hari ini mengikuti dan mengekor kehidupan orang kafir dalam masalah eksploitasi wanita. Makanya ibu kita lihat, iklan semuanya sekarang sudah memakai iklan wanita. Bahkan barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perempuan pun, maka iklannya pun ada bintang perempuan pun. Iklan misalkan mesin air, ada hubungannya nggak dengan perempuan? Tidak ada. Tapi ada nggak kemudian pemainnya laki-laki? Tidak ada, pemainnya selalu perempuan. Jualan rokok yang identik rokok itu adalah bagi laki-laki, bagi yang rokok semoga Allah memberikan kepadanya hidayah, kalau belum sembuh juga moga-moga dengan ruqyah sembuh. Maka kemudian ternyata rokok pun yang identik dengan laki-laki pun kemudian melalui wanita, dikeluarkan wanita dan dijadikan wanita menjadi sumber eksploitasi. Belum lagi ditambah lagi dengan segala macam penyesatan yang ditanamkan melalui pendidikan sekuler, yang mana kita mengetahui hari ini pendidikan sekuler begitu banyak dan menjamur di sekitar kita tanpa kita sadari. Maka ini getirnya keadaan yang semacam ini memerlukan obat, dan tidak ada obat dari getirnya keadaan yang semacam ini kecuali apa? Obat dari getirnya fitnah adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah dan usaha bersama supaya keadaan ini membaik semata-mata untuk agama Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk mendudukkan kembali wanita menurut versi dan perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kemudian kita ngerti apa sih yang harus kita lakukan. Dan kalaupun kemudian kita hari ini ada yang terkena syubhat, maka moga-moga dengan syubhat itu kita sembuh dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya kita hari ini merindukan rahimnya seorang wanita yang mampu melahirkan kembali Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana jujur berkata, kita merindukan rahimnya seorang wanita yang mampu melahirkan seorang anak layaknya Imam Bukhari. Kita laki-laki ini rindu dengan rahimnya wanita yang berhasil melahirkan anak sebagaimana anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hari ini rahim wanita belum mampu untuk melahirkan generasi itu kembali sebagaimana generasi awal telah mampu melahirkan itu dan membawa Islam kepada kegemilangan. Makanya Masya Allah ibu, kalau punya anak jangan diniatkan karena dunia, tapi niatkanlah anak itu adalah karena akhirat, dan nanti kita akan bahas secara lebih detail. Kita pahami dulu bahwasanya di dalam pembahasan kita mulai dengan satu, kedudukan wanita dan laki-laki adalah sama di hadapan Allah. Ini penting, karena memang kita tidak boleh berprasangka terhadap syariat Allah. Tidak ada yang berprasangka terhadap syariat Allah kecuali adalah orang-orang kafir ataupun munafik, ataupun mereka yang terkena pemahaman-pemahaman syubhat dari wali-walinya setan dari kalangan manusia ketika menebarkan perkara-perkara kebencian terhadap syariat Allah. Maka kita harus paham, antara saya dengan ibu di hadapan Allah itu tidak ada bedanya. Kalau mungkin sifat, iya, Allah akan bedakan antara sifatnya laki-laki dengan perempuan, itu beda, dan itu memang sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan tolong jangan pernah menyamakan sifatnya laki-laki dengan sifat perempuan, itu sama, tidak akan pernah sama. Karena Allah jelas mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sebagaimana perempuan. Makanya kalau sering perempuan itu ngomong kepada laki-laki, alah abang itu tidak sensitif, maka laki-lakinya juga berpikir sama, alah gitu aja dimasalahin, gitu, tidak akan ketemu. Karena memang tidak akan pernah sama antara bahasanya laki-laki dengan perempuan. Kita bedakan dulu kedudukan dengan sifat, karena beda. Adapun sifatnya seorang wanita berbeda dengan sifatnya laki-laki. Makanya kemudian dalam beberapa hal Allah bedakan penerapan hukumnya
antara kemudian laki-laki dan perempuan. Kenapa? Sifatnya yang berbeda, tetapi kedudukannya di sisi Allah itu tidak pernah beda. Kenapa laki-laki itu safnya di depan kalau sholat berjamaah, dan kenapa perempuan itu yang paling afdal itu sholatnya di makhda? Makhda itu ruangan yang paling dalam di dalam rumahnya. Ya karena beda sifatnya. Karena sesungguhnya wanita, kenapa mereka diperintahkan di makhda? Makhda itu ruangan yang paling kecil di rumah kita ketika ingin sholat. Karena sesungguhnya kalau dia keluar terkadang banyak fitnahnya dan bisa menjadi sumber fitnah bagi setiap laki-laki yang melihatnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki setampan apapun tidak pernah menjadi fitnah bagi perempuan. Karena fitnahnya perempuan bukan laki-laki. Fitnahnya perempuan itu apa? Harta. Adapun fitnahnya perempuan, fitnahnya laki-laki, perempuan itu beda sifatnya. Makanya kalau kemudian perempuan ditinggalkan laki-laki biasanya lebih kuat daripada laki-laki ditinggalkan perempuan. Makanya kalau kemudian ibu-ibu sudah di pasar, suaminya hilang, tidak akan dicari. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan fitnah yang paling gede, yaitu adalah dunia dan belanjanya. Karena itu beda. Makanya secara sifat tidak usah ditutup wajahnya, sudah pada tahu semuanya ya. Karena memang itu sifatnya perempuan. Di situ kita mengetahui secara sifat tidak ada perbedaan antara perempuan dengan secara sifat terjadi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi secara kedudukan kita bahas dulu kedudukan. Kenapa kita bahas ini pertama kali? Karena banyak suara sumbang di mana kita sering menari di atas gendangan orang-orang kafir. Ketika kemudian kita membenarkan tuduhan orang kafir bahwasanya Islam itu memperlakukan laki-laki dan perempuan itu beda, salah. Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan ketika Allah membentangkan jalan bagi keduanya untuk memasuki surga. Sama. Bahkan kalau kita perhatikan, ibu, jujur saya mengatakan, seorang wanita telah diberikan oleh Allah banyak kemudahan jalan ke surga daripada sang laki-laki. Dalam beberapa hal. Makanya kemudian kita lihat saja, seorang perempuan itu tidak diwajibkan bagi mereka berjihad sebagaimana jihadnya laki-laki ketika kalimat Allah itu dinodai. Tapi wanita tidak perlu berjihad. Sesungguhnya ketika mereka ingin untuk mendapatkan surga sebagaimana laki-laki yang mendapatkan surga ketika mereka berjihad, seorang wanita itu mendapatkan itu ketika dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Selesai. Lebih ringan. Seorang laki-laki ketika mereka telah menikah, Allah tidak akan pernah menanyakan kepada ibu rezekinya ibu, hari ini makan apa, hari ini pakaian apa. Ibu tidak akan pernah dihisap oleh Allah atas itu. Kenapa? Setelah ibu menikah, semenjak hari yang pertama, maka semenjak saat itu tanggung jawab atas makanan ibu dan tanggung jawab atas sandang yang ibu kenakan akan ditanyakan kepada suami dulu sebelum Allah bertanya kepada wanita tersebut. Ringan sebenarnya, iya. Tapi yang jelas bahwasanya Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Sesungguhnya syariatnya laki-laki dan syariatnya perempuan itu sama. Kalaupun dibedakan karena sesuai dengan sifatnya yang kadang berbeda. Bagaimana kita mendapati Ustadz, perempuan disuruh di rumah? Iya. Laki-laki kenapa boleh keluar? Karena sesungguhnya laki-laki diperintahkan untuk mencari nafkah. Kenapa wanita diperintahkan untuk di dalam rumahnya? Karena sesungguhnya wanita ketika di balik rumahnya akan terjaga dari segala macam fitnah yang akan dia dapatkan di luar. Ya, kita mendapati pula bagaimana kemudian seorang wanita ketika kemudian warisannya setengah, laki-laki satu. Karena sesungguhnya wanita walaupun mendapatkan warisannya setengah, tapi dia mendapatkan suaminya memberikan nafkah. Adapun laki-laki yang mereka mendapatkan warisan itu satu, dia harus berbagi kepada istri dan anak-anaknya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang sering sumbang disampaikan oleh orang kafir harus kita jawab dengan ilmu supaya kita ngerti bagaimana kemudian seorang wanita adalah orang yang mampu menjawab segala syubhatnya, terutama syubhat yang ditanamkan oleh orang kafir. Karena kita sepakat satu kaidah yang penting di dalam akidah Ahlussunnah, saya dan ibu tidak ada bedanya di hadapan Allah. Kalau ada yang bertanya lagi, itu masalah Quran Ustaz, kenapa Allah sebutkan bidadari di dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan bidadara di dalam Al-Quran? Dijawab itu sama Syekh Utsaimin, karena sesungguhnya kalau seorang wanita diceritakan bidadari di dalam Al-Quran, ibu tidak tertarik. Diceritakan bidadari dadanya atletis, orangnya tinggi, tertarik? Enggak, biasa. Wanita itu kalau membaca kayak gitu
Beda dengan perempuan, beda dengan laki-laki. Ketika diceritakan bidadari, kenapa mereka tertarik? Karena fitnahnya laki-laki adalah perempuan. Makanya diceritakan di dalam Al-Quran bidadari bermata jeli, bening, kemudian tembus pandang. Kenapa kok gitu Ustaz? Karena supaya memberikan perhatian kepada laki-laki, jangan nyentuh yang haram ya di dunia, karena kamu telah dipersiapkan yang terbaik nanti di akhirat. Jadi ternyata semua pertanyaan yang sering disampaikan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang munafik, semuanya telah terjawab di dalam Islam. Cuma masalahnya kita ngerti atau tidak jawaban itu ketika kita mempelajari ataukah tidak syariat yang kita. Ini supaya kita sampaikan, supaya kemudian kita tidak merasa ragu. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar kecuali kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia telah beriman kepada Allah. Makanya tidak main-main. Iman apabila sudah menetap kepada hati seorang wanita itu merubah betul kehidupan dia. Kalau tidak percaya, tanya kepada Ummu Khonsah. Ummu Khonsah itu wanita yang rapuh, ibu. Baca di dalam sirah. Buka itu kemudian kitab-kitab sirahnya yang di rumah, yang mungkin masih terjejer rapi di rak-rak buku, tidak pernah dibuka ya. Ummu Khonsah itu kemudian diceritakan, tahukah kita bahwasanya Ummu Khonsah ini menjadi salah satu musuhnya Nabi dalam perang apa? Dalam perang Uhud. Karena dia termasuk wanita yang berada di Mekah, memobilisasi keluarga besarnya untuk kemudian berperang melawan Nabi dan para sahabat. Semuanya dimobilisasi oleh kemudian Ummu Khonsah. Lalu kemudian Ummu Khonsah berkata, ayo semuanya perangi, habisi itu Muhammad, habisi para sahabatnya. Maka kemudian akhirnya salah satu di antara keluarganya ikut dalam peperangan Uhud tersebut, ada yang meninggal, yaitu adalah kakak tirinya Ummu Khonsah. Perhatikan Ummu Khonsah, ketika kakak tirinya itu meninggal dunia, Ummu Khonsah itu sedih, meratap, menepuk-nepuk pipinya, menepuk-nepuk dadanya, bergulung-gulung di atas pasir. Kenapa? Karena dia rapuh dan merasakan kesedihan ketika kakak tirinya itu meninggal dunia. Padahal itu kakak tiri, bukan kakak kandung. Itu Ummu Khonsah. Kapan? Ketika Ummu Khonsah belum dalam keadaan beriman kepada Allah. Sampai Allah kemudian jalankan bumi, Allah putarkan waktu sampai hidayah itu menyapa kepada jiwa dan hatinya Ummu Khonsah. Berubah total, berubahnya. Apa yang berubah dari Ummu Khonsah setelah dia mengenal iman, dia ngerti tentang surga, dia ngerti tentang akhirat. Ummu Khonsah berubah total dalam kehidupannya. Maka Ummu Khonsah dari wanita yang rapuh menjadi wanita yang gede, wanita yang kuat, wanita yang kokoh. Sampai ketika terjadi peperangan, Ummu Khonsah kumpulkan 4 putranya. Lalu kemudian Ummu Khonsah berkata kepada 4 putranya, di waktu malam berkumpul di sebuah kemah sebelum peperangan di hari esoknya. Ummu Khonsah berkata dengan sebuah penceritaan yang panjang, di mana intinya dalam cerita yang disampaikan oleh Ummu Khonsah, nak, kamu ngerti bagaimana kedudukan ibu di hati bapakmu, bagaimana ibumu dicintai betul oleh bapakmu, dan tidak ada yang ibu inginkan setelah ibu beriman kecuali ibu ingin menyerahkan apa yang ibu miliki hanya untuk Allah dan Rasulnya. Dari wanita yang benci sebentul kepada Rasulullah, dari wanita yang punya niat untuk menghabisi Nabi dan para sahabat, setelah tersentuh dengan iman, berubah total. Maka dia berkata kepada 4 putranya, dan ini merupakan percakapan yang diabadikan oleh sejarah. Dia berkata, nak, ibu pingin kalian semuanya besok untuk berperang, berjalan di jalan Allah, menemani Rasulullah SAW. Dan ibu pingin tidak ada satupun di antara kalian itu yang balik ke rumah. Dan ternyata hari berikutnya pun datang, fajar menyingsing, dan langkah-langkah pun mulai berjalan menyusuri untuk menegakkan kalimat Allah. Ibu tahu menjelang sore, satu persatu kurirnya Nabi datang. Di antara kurir itu ada yang menemui Ummu Khonsah dan mengatakan kepada Ummu Khonsah, wahai Ummu Khonsah, sesungguhnya 4 putramu tidak ada yang selamat dan semuanya gugur di jalan Allah. Perhatikan Ummu Khonsah, hanya menyeka air mata, kemudian bersedih sebentar, lalu kemudian Ummu Khonsah sedih, lalu kemudian Ummu Khonsah gembira, dan seakan-akan beliau telah mendapatkan kenikmatan besar dari materi yang banyak. Padahal beliau seorang diri setelah ditinggalkan 4 putranya, dan tidak ada yang pulang satupun dari 4 putranya itu. Dan dalam keadaan kuat, tidak menepuk pipi, tidak menepuk dadanya. Kenapa? Karena dia sudah ngerti iman yang benar. Nah, disitulah kita kemudian memahami, kita harus memahami betul. Kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan merupakan kedudukan yang tidak pernah beda antara laki-laki dan perempuan.
Suara-suara sombong ketika mengatakan tentang masalah warisan sudah dijawab oleh para ulama. Kemudian yang menerangkan kenapa laki-laki boleh ke masjid, kenapa perempuan lebih baik di rumah, sudah dijawab para ulama. Hatta dalam masalah yang sangat sensitif betul, yaitu adalah poligami, pun sudah dijawab oleh para ulama. Karena pada dasarnya semua pertanyaan itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang benci kepada Islam, dan Islam selalu mampu memberikan jawaban telak kepada setiap orang yang berusaha untuk merusak citra Islam ketika memuliakan seorang wanita. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Makanya Allah sampai berfirman di dalam surat An-Nahl, ini ayat yang harus kita pegang supaya kemudian ibu-ibu mengerti betul tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini memberikan penjelasan. Allah tidak pernah menyamakan, Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Allah itu ibu membenci kezaliman dan mengharamkan kezaliman kepada dirinya. Inni haramtud dzulma ala nafsi. Allah itu berfirman di atas arusnya yang dikuntil dalam hadis qudsi, aku ini mengharamkan kezaliman kepada diriku. Makanya Allah membenci kezaliman. Apakah mungkin zat yang sempurna di dalam nama, zat yang sempurna di dalam sifatnya, apakah akan menzalimi wanita yang Allah ciptakan sendiri dengan takdirnya, lalu Allah zalimi kehidupan wanita? Kalau kita masih berpikir itu, berarti kita masih jauh dari ilmu yang benar ketika kita masih berprasangka buruk kepada Allah dengan segala ketentuan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya ayat yang kita pegang untuk kemudian kita samakan persepsi kita terlebih dahulu, tidak ada bedanya laki-laki dengan perempuan. Surat An-Nahl ayat yang ke-97, man amila saliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menyebutkan barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang baik, dan kami akan ganti wala najziyannahum, kami akan ganti ajrohum, segala pahala-pahala mereka, bi ahsani makanu ya'malun, dengan pembalasan yang lebih baik. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah ketegasan, tidak ada bedanya laki-laki dan tidak ada bedanya dengan perempuan di dalam masalah pencapaian ke jalan surga, karena Allah tidak pernah menzalimi kehidupan makhluknya sedikit pun, karena sifat kezaliman merupakan sifat yang dibenci oleh Allah dalam kehidupan. Makanya jangan pernah berprasangka buruk terhadap syariat sedikit apapun, walaupun terkadang syariat itu belum mampu kita lakukan. Karena apa ya? Karena itu tindakan subversif seorang wanita kepada Allah. Bu, misal memang belum bisa melaksanakan poligami, misal ini sensitif poligami, tapi harus saya sampaikan, bukan berarti kemudian kita menolaknya, tapi mintalah sama Allah memberi kekuatan. Kenapa? Tidak mungkin ada pun syariat yang Allah berikan kecuali membawa kebaikan. Kalaupun kita mendapati sesuatu yang belum mampu kita jangkau, kalahkan akalnya, menangkan imannya. Ya, walaupun kemudian kita mengerti bahwasanya perkara itu berat dalam kehidupan kita, tapi yang jelas tidak ada satupun syariat yang bersifat mendolimi kehidupan manusia, terutama para wanita ketika mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di situ, maka Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl dengan kata-kata, yaitu adalah dengan sebuah kata man amila salihan, salih, ya. Maka kemudian di situ kita mendapati Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl 97 dengan kata-kata salih. Maka kemudian di situ kita memahami dulu, ketika Allah menyebutkan kata dzakar, artinya laki-laki, Allah menyebutkan kata unsa, yaitu adalah perempuan, maka kemudian Allah menyebutkan dengan kata man amila salihan, amalan salih, laki-laki yang kemudian melakukan amal salih dan perempuan yang melakukan amal salih. Maka kemudian kita harus mengerti kesalihan gimana. Maka sebelum kita membahas kesalihan itu kriterianya bagaimana di dalam hasanah syariat ini, kita harus paham kesalihan wanita itu merupakan pembuka banyak kebaikan, Ibu. Karena ternyata kesalihan laki-laki dengan kesalihan perempuan itu kontribusinya di dalam Islam itu sama-sama besar. Kesalihan seorang laki-laki bisa berakibat membawa kesalihan istri dan putra-putranya, tapi kesalihan seorang wanita pun membawa kebaikan pula yang sama kepada suaminya dan anak-anaknya. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan tidak ada tabungan yang paling baik kecuali tabungan yang dimiliki oleh seorang laki-laki ketika dia memiliki seorang istri yang salihah.
khairu ma kanaza bihil mar'u al-mar'atus salihah. Makanya Nabi sampai mengatakan tidak ada tabungan, tidak ada investasi yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang laki-laki kecuali dia mendapatkan seorang istri yang salihah. Ya? Makanya seorang wanita yang salihah itu beruntung. Suaminya menjadi beruntung. Kenapa suaminya menjadi beruntung? Karena pasti suaminya akan dibantu oleh istrinya untuk menuju kepada ridhanya Allah. Kapan? Ketika dia mendapati istrinya senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia mendapatkan kelebihan dari suaminya, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan kekurangan dari suaminya, dia menjadi makhluk yang paling sabar di atas muka bumi. Makanya Allah berikan dua surga, penghuni surga itu salah satunya apa? Ada yang diuji sabar dengan suaminya, kayak siapa? Aisyah. Tapi ada yang diuji dengan kelapangan dan kegampangan hidupnya ketika bersama suaminya, kayak siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah, maka diberikan kelapangan, dia mendapatkan suami yang betul-betul memperhatikan jalan akhirat untuk istrinya, salah satunya adalah ibunda Aisyah. Tapi apakah semua wanita surga itu mendapatkan suami yang solih layaknya Nabi dan layaknya Rasulullah? Tidak. Ada pula seorang wanita yang kemudian tidak mendapatkan suami layaknya kemudian Aisyah, yaitu adalah Asiyah. Tapi itu pun tidak menutup jalannya ke surga ketika dia ngerti bagaimana bersikap. Makanya Masya Allah, kesolihan seseorang wanita berakibat besar dalam kontribusi umat. Makanya sampai-sampai siapapun yang memiliki wanita soleh itu dia beruntung, suaminya beruntung, anaknya beruntung. Ibu, kenapa kita mengatakan anaknya beruntung? Mana ada yang tidak beruntung daripada seorang anak ketika mendapati ibunya itu solihah? Karena ibu-ibu itu adalah bendanya, anak-anak kita itu bayang-bayangnya ibu. Maka sesungguhnya bayang-bayang itu tidak akan pernah lurus kalau kemudian bendanya itu bengkok. Kalau pingin bayangan itu lurus, maka bendanya harus lurus. Makanya ketika wanita itu kemudian dia diumpamakan kayak benda, maka bayang-bayangnya itu adalah anak-anaknya. Kalau wanitanya bengkok, maka kemudian bayangannya pun akan bengkok. Tapi kalau bayangannya lurus, maka kemudian kalau bendanya lurus, maka bayangannya pun akan lurus. Makanya kalau ada seorang anak ketika dia mendapati ibu-ibunya dalam keadaan solihah dan keadaan solih, maka sesungguhnya Masya Allah, kesolihan seorang wanita berakibat besar kepada putra dan putrinya. Makanya Masya Allah, saya masih ingat kisahnya Ustaz Salahuddin, salah satu seorang ustadz yang menyusun kitab balita pun hafal Quran, pernah tinggal di Bekasi. Saya pernah ngisi bedah buku sama beliau beberapa kali. Saya kemudian tertarik ketika membaca bukunya beliau, di sela-sela kita mengisi kadang-kadang kita ngobrol. Saya tanya, Ustadz, apakah rata-rata ini balita-balita yang hafal Quran ini, Ustadz, apakah mereka punya ibu yang hafal Quran, Ustadz? Jawaban dari beliau itu gimana? Enggak, Ustadz, enggak semuanya hafal Quran. Kadang-kadang ibunya enggak ada hafal Quran, tapi satu benang merah yang menyamakan antara ibu-ibu itu ketika melahirkan anak-anak ajaib. Ibu-ibu mereka adalah ibu-ibu yang senantiasa biasa dengan Quran sebelum menikah, sampai mengandung, sampai akhirnya kemudian melahirkan bayi-bayi ajaib yang tidak pernah bisa jauh dari Quran, karena ibunya ketika membaca Al-Quran teralirkan ke syaraf-syaraf janin yang ada di dalam rahimnya, terbentuklah anak-anak ajaib yang akhirnya menjadi solih ketika tidak bisa jauh dari Quran, kata beliau itu. Makanya Masya Allah, di situ tadi saya mengatakan apa? Kalau seorang wanita itu solih, suaminya beruntung, anaknya pun beruntung. Makanya sampai kita dapati, sampai orang tuanya pun beruntung. Karena kita mendapati sebuah hadis, seorang laki-laki, seorang ibu ketika punya anak perempuan dua, ketika berhasil menjadikan dua putrinya itu kemudian menjadi solihah, maka orang tuanya itu terhalang dari neraka. Karena apa? Wanita apabila dia solih, maka sesungguhnya semua aspek yang ada di sekitarnya itu menjadi beruntung. Makanya Masya Allah, sangat tergantung, anak-anak itu tergantung sama ibunya, Ustaz. Iya, air susunya ibu itu mempengaruhi bagaimana kedudukan anak. Ibu tahu yang namanya Imamul Haramain? Imamul Haramain itu salah satu ulama besar di dalam madhab Imam Syafi'i. Imamul Haramain pintar atau tidak pintar? Pintar. Kemudian beliau paham agama, paham banget tentang masalah agama. Tapi tahukah kita ibu, salah satu di antara kelemahan yang dimiliki oleh Imamul Haramain itu apa? Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Imamul Haramain itu kalau bicara kadang-kadang terpleset. Kalau ngomong antara pikiran dengan apa yang dia sampaikan itu beda. Itu Imamul Haramain.
Jadi kemudian Imamul Haramain adalah tipe orang yang pinter ketika nulis, pinter ketika mentelaah, pinter ketika membuat istimbat hukum, yaitu kesimpulan-kesimpulan hukum. Itu Imamul Haramain. Tapi punya kelemahan kalau sudah ngomong. Lalu kemudian ditanyakan kepada Imamul Haramain, apa sih yang menjadikan kamu terkadang kalau ngomong begitu susah wahai Imamul Haramain? Padahal Imam Syafi'i pinter dalam berucap, pinter dalam menulis, pinter dalam mengambil kesimpulan hukum. Semuanya sempurna Imam Syafi'i itu, hampir sempurna Imam Syafi'i itu. Tapi beda dengan Imamul Haramain. Ternyata Imamul Haramain menjelaskan, dulu saya ketika kecil, bapak saya itu jagain saya benar, supaya kemudian saya itu tidak disusui kecuali sama ibu saya. Dan ibu saya betul-betul dijaga betul oleh bapak saya supaya taat, terutama ketika sebelum mengandung sampai kemudian melahirkan. Dan bapak saya sudah wanti-wanti, pesan sama ibu saya, Bu, jangan biarkan anak kita tergeletak kecuali kamu harus jaga, karena aku tidak mau anak kita disusui sama siapapun secara sembarangan. Maka kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian ibunya menyanggupi, tapi apalah daya, yang namanya laki-laki, yang namanya seorang manusia tetap punya kesalahan dan kelalaian. Ketika anaknya Muzani Imamul Haramain masih kecil, maka kemudian dia tidur, diletakkan, ibunya keluar. Tapi tidak tahu, di dalam kitabnya tidak dijelasin kenapa keluar. Apakah beli cabai dan beli tomat, tidak disebutkan dalam kitab. Tapi yang jelas ibunya yang keluar. Ketika ibunya yang keluar, maka kemudian Imamul Haramain kecil menangis dia. Masuk itu kemudian budak, ketika budak mendengar suara tangisan bayi, maka kemudian tergerak fitrahnya seorang wanita, karena budak ini budak wanita, milik tetangga dari ayahnya Imamul Haramain, milik tetangganya, bukan milik bapaknya Imamul Haramain. Dibuka pintu, masuk ke dalam, digendong Imamul Haramain yang masih kecil. Ternyata tangisan tidak kunjung mereda. Dicoba untuk ditenangkan kembali, kemudian dicoba lagi untuk ditenangkan, tidak kembali mereda tangisan itu, sampai kemudian akhirnya disusui sama wanita, yaitu budak, di mana budak itu adalah budak di sampingnya, bukan budak dari bapaknya Imamul Haramain. Imamul Haramain bapaknya kemudian pulang, membuka pintu, mendapati Imamul Haramain kecil, putra yang kemudian dia jaga, disusui sama wanita budak tersebut. Marahnya luar biasa, diambil dengan begitu kerasnya, lalu kemudian dimarahi wanita itu. Tapi marahnya bukan karena nafsu, tetapi marahnya karena Allah. Bapaknya Imamul Haramain berkata, kamu itu siapa? Kamu ini budak miliknya tetangga saya. Apa yang ada di dalam dirimu tidak haknya bagi saya, kecuali kamu budakku, dan aku belum meminta izin atas air susu yang kamu keluarkan, dan aku tidak tahu kamu bagaimana. Tapi ternyata Imamul Haramain telah kemudian mengambil susu itu dan telah kenyang dengan susu itu, dimana kemudian akhirnya berakibat kepada besarnya sampai Imamul Haramain terkadang susah bicaranya, dan tidak ada satu perkara yang diingat oleh Imamul Haramain kecuali dia berkata, ini gara-gara susu yang syubhat dari seorang wanita yang pernah diminumkan kepada diriku, dan ayahku tidak tahu apakah wanita itu wanita yang solehah ataukah dia beribadah sama Allah ataukah tidak. Di situ para ulama menerangkan apa? Air susunya wanita berpengaruh besar. Kalau dia mengalir ke rahimnya, kalau mengalir ke janinnya seorang bayi dalam keadaan dia solih, maka akan membawa kesolihan. Kalau kemudian dia datang, air susu itu bukan datang dari orang yang takut sama Allah, maka jangan harapkan kemudian anaknya pun takut sama Allah. Makanya tadi saya katakan ibu, seorang wanita yang solihah bukan hanya menjadikan orang-orang kafir ketakutan ketika mendapati wanita solihah, tapi yang sebaliknya, seorang wanita apabila dia telah solihah, mengerti kewajibannya kepada Allah, suaminya beruntung, anaknya beruntung, orang tuanya beruntung, tetangganya beruntung. Karena sesungguhnya tetangganya akan bertetangga dengan orang yang solihah kepada Rabbnya. Orang tuanya akan terjaga dari api neraka. Kenapa? Wanita yang solihah, dua, itu menyebabkan bapak dan ibunya terhalang dari neraka. Dan wanita yang solihah akan menjadi perbendaharaan paling berharga bagi seorang suami ketika wanita itu wanita yang solihah. Itulah yang menjadikan akhirnya apa? Tidak ada perkara yang paling besar kecuali adalah wanita yang mereka meniatkan dalam dirinya itu adalah menjadi solihah. Makanya tidak perlu malu kalau disebutkan sekarang kerjaannya apa. Kalau memang kerjaan kita di rumah, walaupun cuma ibu rumah tangga, tetapi kita meniatkan itu menjadi jalan kita ke surga, tidak perlu minder. Jangan memakai kacamata orang kafir ketika memandang kemuliaan.
Kalau kita memakai kacamata orang kafir, maka kita tidak akan pandang kemuliaan wanita yang mereka itu menjaga dirinya dan ketika mereka wanita ingin beriman kepada Robnya. Tapi pakailah kacamata dan pakailah cara pandang sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sesungguhnya ibu ketika ingin menjadi wanita solihah berada di balik dinding rumahnya, maka itu adalah yang luar biasa. Makanya jangan malu kalau menyebutkan tanda-tanda kemuliaan seorang wanita. Anaknya banyak, itu tidak usah malu. Anaknya berapa, Bu? 10. Berapa? 10. Seakan-akan malu. Kerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Nggak usah gitu. Apa ibu rumah tangga? Nggak usah gitu. Tapi kita bangga betul. Kenapa? Karena sesungguhnya kesolihan seorang wanita itu tergantung betul bagaimana kesolihan seorang wanita itu ketika dia beriman sama Allah. Makanya saya katakan di sini kesolihan seorang wanita yaitu adalah membuka banyak kebaikan. Ya hidup ya. Oh ya. Jadi kesolihan yang pertama adalah kesolihan seorang wanita itu membuka banyak kebaikan. Lalu kemudian yang kita harus pahami lagi, setelah kita memahami kesolihan wanita itu adalah membuka jalan kebaikan yang banyak, maka yang kita harus pahami beratnya menjaga kesolihan seorang wanita ketika kita berada pada zaman fitnah. Ya. Jadi kemudian yang kita pelajari kembali, setelah kita memahami betapa luar biasanya kesolihan seorang wanita di dalam kehidupan umat, ternyata menjadi wanita solehah itu tidak gampang. Karena sesungguhnya di antara ujian yang Allah berikan kepada wanita itu apa? Perasaannya besar, masyairnya mendominasi daripada kekuatan akalnya. Dan Nabi pun sudah mengatakan bahwasannya wanita itu naqasat diniha wa aqliha. Makanya Nabi sudah mengatakan kepada kita sesungguhnya wanita itu berkurang akalnya dan berkurang agamanya. Kenapa berkurang agamanya? Karena sesungguhnya ibu ketika mendapati laki-laki sholat, ibu datang siklus bulanan. Ketika yang lain puasa, ibu kemudian tidak mampu puasa ketika siklus bulanan. Maka dikatakan naqasat dinuha. Sesungguhnya berkurang agamanya. Berkurang pula kemudian akalnya. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya wanita itu lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Dan itu menjadi dominasi seorang wanita sampai dikatakan Nabi naqasat dinuha wa aqluha. Kamu kalau dapati wanita itu adalah berkurang akalnya dan berkurang agamanya. Makanya menjadi wanita hari ini ketika betul-betul ingin mendapatkan wanita yang solihah berat, sulit. Karena sesungguhnya konsekuensi yang dihadapi seorang wanita ketika mereka hidup dan ketika mereka ingin menetapkan keimanan di dalam hatinya dan hidupnya itu susah. Dan banyak sekali ujian dan banyak sekali perkara yang Allah akan berikan menjadi ujian untuknya. Makanya ada wanita yang kadang-kadang solihah, dia pengen benar, tapi dia mendapatkan seorang suami yang tidak mendukung dirinya. Itu wanita. Banyak wanita yang solihah tapi tiba-tiba mendapatkan ujian dari siapa? Anaknya. Siapa yang paling banyak memikirkan anak? Bukan bapak. Yang paling banyak memikirkan anak itu adalah ibunya. Seorang wanita ketika menjadi benar maka dia akan berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan komunitasnya ketika komunitasnya masih dalam keadaan rusak. Tapi begitulah kita mendapati sesungguhnya perjalanan ke surga tidak bertabur dengan mawar-mawar yang indah dan bunga-bunga yang cantik. Dan sesungguhnya untuk menjadikan wanita ketika ingin menjadi solihah itu tidak gampang. Makanya dulu saya pernah mendengar ada seseorang yang berkata, saya ingin masuk ke surga tetapi saya ingin hidup itu tenang dan ibadah itu tenang. Saya malah bingung dari jalan mana surga itu kemudian kita akan tenang. Karena sesungguhnya kalau hidup menuju ke surga itu tenang, pasti banyak orang yang sudah masuk surga sebelum kita. Karena apa? Karena semuanya ibu, kalau semuanya dimudahkan dalam kehidupan kita, dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Makanya ketika seseorang mengerti tentang beratnya seorang wanita ketika pada zaman fitnah, maka sesungguhnya menjaga kesolehan seorang wanita itu bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang sulit dan perkara yang susah. Dan Allah berikan itu karena Allah ingin menguji sampai batas mana kesabaran wanita itu ketika Allah ingin ciptakan kepadanya itu kesolehan. Allah ingin lihat seberapa besar wanita itu di dalam kesabaran. Makanya banyak wanita yang menghadapi ujian lebih banyak daripada laki-laki. Iya, coba sebutkan wanita di atas muka bumi ini yang dicintai oleh Allah, ibu. Ibunda Maryam. Apa kurangnya Ibunda Maryam ketika dicintai oleh Allah? Rahimnya dipilih oleh Allah untuk kemudian melahirkan seorang laki-laki yang sampai hari ini belum meninggal dunia. Isa alaihi salam
bersemayam di atas langit. Laki-laki yang kemudian akan turun untuk membunuh Dajjal, ibunya Maryam. Tapi tahukah kita ibunda Maryam itu dicintai oleh Allah, sampai-sampai keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam riwayat-riwayat ketika beliau menafsirkan tentang surat yaitu Maryam, ibunda Maryam itu hanya 3 kali siklus bulanan seumur hidupnya, hanya 3 kali tak, karena Allah ingin mensucikan ibunda Maryam dan menjadikan ibunda Maryam menjadi wanita yang paling mulia pada zamannya. Tapi perhatikan, apakah ibunda Maryam hidupnya tenang, penuh dengan ketawa, penuh dengan ceria, di mana-mana mengumbar senyuman dan kemudian mengumbar kebahagiaan? Enggak. Baca itu surat Maryam, Ibu. Salah satu di antara surat Maryam, ayat yang paling kemudian membuat kita terenyuh adalah ketika Allah mengatakan fa'aja'ahal makhadu ila jidin nakhlati qatani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Salah satu ayat yang kemudian menjadikan kita terenyuh ketika membaca kisahnya ibunda Maryam itu apa? Ketika ibunda Maryam di tengah ujian yang begitu beratnya, ketika kandungannya sudah semakin besar, kemudian semakin lemah ketika dia tidak mendapatkan makanan, maka kemudian dia bersandar ke pohon kurma. Saking lemahnya, saking letihnya dia, lalu kemudian bersandar. Perhatikan yang disampaikan oleh seorang wanita penduduk surga ketika puncak ujian datang kepadanya. Apa yang dikatakan olehnya? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, coba saya mati saja ya Allah, supaya saya tidak dihiraukan lagi oleh manusia dan dilupakan oleh manusia. Seorang wanita surga minta mati. Kenapa? Apakah kemudian putus saja? Enggak. Kalau Imam Qurtubi menerangkan sesungguhnya ibunda Maryam ketika meminta mati pada zaman itu karena 2 pertimbangan. Di dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah disebutkan, pertama, ibunda Maryam itu meminta saat itu mati karena beliau kasihan sama orang yang memfitnahnya, semakin tambah orang yang jatuh dosa gara-gara memfitnahnya. Daripada mereka nanti tambah dosa gara-gara saya memfitnah saya sebagai perempuan pezina, udah matikan saya supaya mereka terlepas dari dosa ketika memfitnah saya. Itu loh orang yang sabar sama orang yang dolim tuh kayak gitu. Makanya apa? Kalau ibu didolimi, difitnah banyak orang, minta mati. Ya Allah, matikan saya ya Allah, supaya tetangga-tetangga saya itu tidak banyak dosa gara-gara saya. Itu akhlaknya ibunda Maryam. Yang kedua, dikatakan kenapa ibunda Maryam itu meminta semacam itu? Yang kedua, karena ibunda Maryam khawatir nanti di masa mendatang dia tidak mampu istiqomah. Saat ini ketika istiqomah, maka lebih baik minta mati dalam keadaan istiqomah daripada di masa mendatang dia belum tentu istiqomah. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan itu apa? Kata siapa menjadi wanita soleh itu gampang? Ya kalau ibunda Maryam lahir sebelum Masehi saja sudah merasakan beratnya ketika beliau itu diuji oleh Allah, apalagi orang yang beriman hari ini. Makanya tadi saya sampaikan, ada wanita pernah ngomong, saya tuh pengen ke surga tapi hidup saya tenang dan ibadah saya gampang. Lu kok gampang? Jangan-jangan surganya itu di dalamnya cuma kipas angin, tidak ada AC. Karena tidak segampang itu. Berat Ustaz, loh yang ngomong gampang siapa? Tidak pernah kita ngomong gampang Ibu, susah. Kadang-kadang seorang wanita diuji dengan suaminya aja kadang-kadang belum tentu sabar kan? Padahal baru diuji dengan suami. Lah kalau dengan satu suami belum kita sabar, apalagi bersama dengan agama Allah, lebih berat lagi. Padahal kemudian seorang wanita dimasukkan ke neraka itu apa? Ya karena kemudian tidak sabar menghadapi suaminya kan? Sampai suaminya telah berbuat baik yang banyak, seorang wanita tidak sadar bahwasanya suami itu ujian bagi seorang istri. Saya ingatkan Ibu, suaminya Ibu adalah ujian bagi Ibu. Kalau kemudian mereka ada kekurangan dan kesalahan itu wajar. Mana ada si laki-laki, mereka itu laki-laki akhir zaman, bukan laki-laki layaknya Nabi Nuh, bukan laki-laki layaknya Nabi Muhammad yang full dengan kesabaran, yang penuh dengan kebaikan. Enggak. Suami Ibu yang sekarang di rumah yang mencarikan rezeki buat Ibu, yang tadi pagi jam 7 berangkat dan jam 5 baru sore nanti ketemu Ibu lagi, itu laki-laki biasa yang penuh dengan kekurangan. Tapi seorang perempuan diuji oleh Allah dengan suaminya. Perhatikan, dan ternyata baru diuji suami aja banyak yang gagal. Apa yang mereka katakan? Mali araka minka khairan qattun. Ya Allah, jadi suami tidak ada baiknya sama sekali kamu mas sambil banting pintu. Adalah Masya Allah, berarti di situ kita memahami apa? Berat. Makanya kemudian di sini kita menghadapi beratnya menjaga kesolihan seorang wanita
dan itu bukan perkara yang ringan, dan itu perkara yang sulit. Tapi itu tetap harus menjadi sebuah moto besar dalam kehidupan seorang wanita, karena sesungguhnya kita ngerti zaman fitnah ini tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali dengan kesolehan. Zaman fitnah ini tidak ada yang mampu mengalahkan kecuali dengan keimanan. Zaman fitnah ini tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali dengan ketakwaan. Karena apa? Sesungguhnya keimanan dan ketakwaan merupakan bekal yang paling baik ketika mengarungi zaman fitnah. Ya. Maka di sini kita kemudian menyebutkan, setelah kita menyebutkan ayat yang ke-97 dalam surat An-Nahl, tadi kita masih membawa ayat yang ke-97 surat An-Nahl. Ketika kita kemudian sudah sepakat bahwasanya seorang wanita yang solih sama dengan laki-laki yang solih, sekarang definisi solih itu bagaimana? Yang diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Maka sesungguhnya Imam Ibnu Rajab dalam kitab yang Kasyful Qurbah halaman 320 pada juz yang pertama menjelaskan, kesolihan itu bagi laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya ada dua tingkatan. Jadi kalau seorang perempuan atau seorang laki-laki ketika telah meniatkan dirinya menuju kepada kesolihan, maka fahami kesolihan laki-laki dan kesolihan perempuan itu punya dua tingkatan, cuma pekerjaannya beda antara laki-laki dengan perempuan. Maka kemudian kesolihan seorang wanita yang terbagi yang pertama yaitu kesolihan pribadinya, ya. Kesolihan pribadinya itu, maka sesungguhnya seorang wanita kalau sudah bicara kesolehan pribadi itu gimana? Satu, mensolehkan diri sendiri dulu, ya. Tidak usah bicara panjang lebar masalah aksi bela Islam kalau ternyata kemudian kita masih jauh dari Quran. Tidak usah kita bicara panjang lebar tentang aksi bela Islam kalau kemudian ternyata malamnya kita sering jadi bangkai dan tidak pernah sholat untuk menghadap kepada Allah. Jangan bicara kemudian tinggi-tinggi kalau ternyata kemudian kita tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi kemudian kita nyaman dengan keadaan itu. Bukan berarti kita meninggalkan kewajiban untuk membela agama Allah, enggak. Tetapi kewajiban kita seimbangkan antara kesolehan pribadi dengan keadaan ketika ingin memperbaiki diri. Makanya yang pertama, ketika Imam Ibnu Rajab mengatakan solih itu ada dua tingkatan. Solih untuk pribadi sendiri dan solih untuk kemudian keadaan di sekitar. Nah, kita baru membahas yang pertama, kesolihan pribadi. Nah, kesolihan pribadi seorang wanita itu tidak kita dapatkan kecuali pada surat At-Tolak. Kita baca pada surat At-Tolak, kemudian Allah menyampaikan kepada kita ketika Nabi Muhammad hampir menceraikan istri-istrinya, ya, disebabkan rasa cemburu mereka dan disebabkan karena masalah nafkah. Allah menurunkan surat At-Tolak ayat yang kelima, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara, ya. Allah kemudian menyampaikan kepada kita, ya, bahwasanya kalau kamu akan menceraikan mereka wahai Muhammad, istri-istrimu, karena Nabi Muhammad pernah menghadapi konflik dalam rumah tangganya sampai kemudian Rasulullah SAW saat itu kemudian berdiam diri, merenungkan diri untuk apakah memutuskan meneruskan pernikahannya ataukah kemudian memberhentikannya. Maka Allah kemudian menurunkan ayat yang kelima dalam surat At-Tolak, memberikan kepada Rasulullah sebuah penguat. Hei Muhammad, kalau memang kamu akan menceraikan istri-istrimu, Allah yang akan menjadikan kepadamu pengganti. Pengganti apa? Istri-istri khairam minkunna, itu lebih baik daripada mereka. Muslimatin, seorang muslimah, mu'minatin, kemudian seorang mukminah, qanitatin, yang taat, taibatin, yang kemudian selalu bertaubat, abidatin, yang ahli ibadah, saihatin, ya, saihatin, yang kemudian dia senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian dikatakan saihatin saimatin, orang yang senantiasa berpuasa, ya, sayyibati wa abkara, dan kemudian yang janda ataupun yang gadis. Allah ternyata menyebutkan kriteria untuk pengganti istrinya Nabi itu dengan kriteria ini. Allah yang menyebutkannya.
Berarti kalau kemudian kita bicara tentang Islam, ayo kita perbaiki fondasi dulu. Karena apa? Karena salah kalau kemudian kita hanya membicarakan tentang aksi besar tetapi kita tidak membicarakan bagaimana fondasi kita. Sebagaimana orang yang sibuk dengan fondasi tapi tidak pernah memikirkan agama Allah. Dua-duanya salah dan dua-duanya ekstrim. Maka kemudian yang pertama, ayat ini merupakan ayat yang menjadi pegangan. Ya, ayat yang menjadi pegangan itu apa? Bagaimana seorang wanita itu mensolihkan dirinya sendiri, dan kesolihan itu nampak pada ayat yang kelima di dalam surat At-Tolak. Allah menyampaikan itu apa? Muslimah, mukminah, qanitat, yang kemudian taat, taibatin, orangnya itu selalu bertobat kepada Allah ketika kemudian dia melakukan dosa. Abidatin, ahli ibadah dia. Ya, saihatin, banyak puasanya. Sayyibati wa abkara, baik yang janda ataupun yang gadis. Di sini Allah menyebutkan apa? Kriteria kesalihan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab ketika kita menerangkan tentang surat An-Nahl tadi, bahwasanya kesalihan itu yang pertama, bagaimana kesalihan itu harus kesalihan kepada seorang istri ketika memperbaiki hubungannya dengan Allah. Jangan harap Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Jangan harap kita akan menjadi kontributor untuk kemudian memperbaiki keadaan umat kalau diri kita rusak. Kenapa? Tidak akan pernah terjadi keberkahan. Orang yang rusak agamanya membawa kebaikan agama pada orang lain. Makanya ibu, kalau ada orang mengatakan membela Islam tapi tidak membicarakan bagaimana hubungan dia dengan Allah, rusak. Apapun yang akan dikerjakan olehnya itu menjadi rusak. Kenapa? Kerusakan hubungan kita dengan Allah membawa kerusakan dari apa yang kita urus. Makanya tidak main-main kan? Kita melihat pada zaman Umar, pada zaman kemudian Rasulullah SAW, pada zaman Umar bin Khattab, ketika kemudian tidak lama atau kemudian lama tidak mendapatkan kemenangan, apa yang terjadi? Hanya meninggalkan siwak tak. Tapi apa yang terjadi? Hanya meninggalkan siwak, kemudian Allah melambatkan kemenangan, tidak menang-menang. Hanya meninggalkan satu sunnah yang hukumnya tidak wajib. Makanya Masya Allah kalau kemudian hari ini bertanya para wanita, apa yang bisa saya lakukan ketika saya mendapati keadaan ini porak-poranda di mana-mana, kaum muslimin kemudian terdolimi? Kita katakan yang pertama, perbaiki hubungan ibu dengan Allah terlebih dahulu. Sebagaimana seorang ustadz memperbaiki hubungannya dengan Allah, sebagaimana insinyur memperbaiki hubungannya dengan Allah, sebagaimana teknokrat memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena apa? Kesalihan itu modal Allah menolong kehidupan kita ketika kita telah beriman dengan benar. Allah sudah mewajibkan kepada dirinya, Allah sudah mewajibkan kepada dirinya ketika mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah pasti menolong orang yang beriman. Kapan? Ketika orang beriman itu imannya sudah benar. Makanya Masya Allah, sebutkan ini ibu. Kita lihat surat At-Tolak ini, ayat yang kelima menjadi pegangan kesolihan seorang wanita. Makanya ibu, jangan pernah harapin anak kita solih. Kalau tiba-tiba hari ini kita belum mendapati anak kita solih, kita bangunkan susah, maaf loh, jangan-jangan kita juga masih susah ketika melewati malam untuk bangun menghadap kepada Allah. Kita susah ini, kemudian kita mengajak anak kita zikir kepada Allah, maaf loh, mungkin jangan-jangan kita juga masih susah untuk menyebutkan Allah. Kita lebih sibuk perkataan manusia daripada perkataan Allah. Kenapa? Allah biasanya akan menimpakan kepada kita satu perkara sebagaimana hubungan kita kepada Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka semakin baik Allah akan memperbaiki seluruh urusan kehidupan kita. Dimulai dari seorang wanita yang solihah dan solih untuk rahimnya, dan solih ketika dia memiliki rahim sampai melahirkan janin yang berubah menjadi anak yang akan membawa Islam. Ya, jadi kemudian kriteria kesolihan itu gimana seorang wanita Ustaz? Muslimah, mukminah, qanitat, taat dia sama Allah, tidak pernah kemudian bantah-bantah, sederhana hidupnya. Kalau ditanya apa sih mbak visi hidupmu? Gampang, saya visi hidupnya taat sama Allah sesuai dengan kemampuan saya. Lalu kemudian taibat, gampang taubat setiap waktunya, dia gampang bertaubat kepada Allah setiap waktunya. Dan kita harus mengerti taubatnya seorang wanita itu kemudian setiap waktunya, karena ibu pasti bukan orang yang sempurna di masa lampau. Karena seorang wanita dicintai oleh Allah bukan semata-mata karena banyaknya sholat, tapi laki-laki dan perempuan itu dicintai oleh Allah karena sesungguhnya mereka adalah orang yang sering bertaubat ketika banyak dulunya melakukan dosa. Kemudian abidah, dia menjadi ahli ibadah yang wajib ataupun yang sunnah.
Kalau kita dapati wanita masih gampang-gampang untuk untuk kemudian gampang meninggalkan sunnah yang kecil, justru malah kemudian kita ragu. Kenapa? Orang yang terbiasa meninggalkan sunnah yang kecil, dia tidak akan pernah mampu merasakan sunnah yang gede. Kemudian yang ke ini, saihat, yaitu dia itu adalah ahli puasa. Dan ini penting, karena Allah sebutkan ini menjadi pengganti istrinya Nabi kalau Nabi sampai menceraikan istri-istrinya. Nah sekarang kita lihat, apakah saya berhadapan dengan seorang ibu yang banyak puasanya atau enggak? Apakah saya sekarang berhadapan dengan ummahat yang banyak ibadah taubatnya kepada Allah atau enggak? Apakah saya sekarang kemudian berhadapan dengan seorang ibu-ibu yang qanitat sama Allah atau enggak? Kenapa? Rahimnya seorang wanita, dan ingat, selalu melahirkan pahlawan Islam. Dan pahlawan Islam tidak pernah lahir dari wanita yang tidak mesra dengan ketaatannya kepada Allah. Karena pahlawan dalam Islam selalu lahir dari para wanita yang hidupnya taat kepada Allah. Ya, saya katakan sekali lagi, Bu. Pahlawan Islam selalu lahir dari rahim seorang wanita, di mana wanita itu hidupnya mesra ketika mengamalkan sunnah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesalihan pribadi, dan itu ditunjukkan di dalam surat At-Tolak ayat yang kelima. Kemudian kesalihan pribadi yang kedua bagi seorang wanita itu apa? Sebelum kita menerangkan tentang kesalihan pribadi, maka kita keterangkan beberapa sifat-sifat global yang Allah terangkan bagi seorang wanita ketika mereka menjadi salih. Menutup aurat, jelas bahwasanya menutup aurat merupakan syarat kesalihan. Ya, walaupun tidak semua orang yang salihah itu, tidak semua orang yang kemudian menutup aurat pasti salihah, tapi setidaknya wanita yang menutup aurat, dia telah mendapatkan bagian dari kesalihan. Kemudian berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Bagaimana pakaian-pakaian syar'i yang dia kenakan? Bagaimana kemudian dia menutupi wajah? Kemudian ketika dia memakai pakaian itu tidak untuk menghiasi dirinya. Kemudian dia tidak bersolek. Kemudian dia tidak memakai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan pribadi selain dari surat At-Tolak yang kelima, ditambahkan lagi, yaitu adalah betah tinggal di rumah. Karena sesungguhnya Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab 33, ciri khasnya wanita solihah betah tinggal di rumah, ya, dan tidak keluar rumah kecuali karena perkara-perkara yang sifatnya syar'i, sifatnya udzur, menuntut ilmu. Ketika kemudian mengadakan kegiatan sosial, ketika ingin membantu saudara-saudaranya, maka sesungguhnya itu merupakan termasuk udzur syar'i yang memperbolehkan wanita untuk keluar dari rumahnya. Kemudian ditambah lagi dari surat At-Tolak yang kelima tadi, ditambah lagi dengan yang keempat, bahwasanya mereka memiliki sifat malu, karena sesungguhnya ketika wanita tidak memiliki sifat malu, sesungguhnya sumber fitnah akan terjadi di mana-mana ketika wanita sudah tidak memiliki rasa malu di dalam dirinya. Ya, jadi kemudian ditambahkan lagi surat At-Tolak ayat yang kelima, ditambahkan dengan menutup auratnya, lalu kemudian dia menjaga dirinya, kemudian dia tidak keluar rumah kecuali karena udzur yang syar'i. Dan seorang wanita ketika berusaha mensolihkan dirinya, dia berusaha menghiasi dirinya dengan sifat malu, karena sesungguhnya sifat malu apabila hilang, wanita itu akan menjadi sumber fitnah bagi kehidupan masyarakat. Ya, itu mensolihkan diri. Ya, maka mensolihkan diri bagi wanita ditambah lagi dengan yang kedua. Ditambahkan lagi yang kedua itu apa? Yaitu mensolihkan keluarganya. Jadi seorang wanita ketika dia ingin untuk mensolihkan dirinya, yang pertama mensolihkan untuk dirinya sendiri, ditambah lagi dengan yang kedua mensolihkan untuk keluarganya. Makanya ayat yang harusnya menjadi renungan panjang bagi setiap wanita yaitu adalah surat At-Tur 21, ya, yaitu ketika seorang wanita, saya ingin jadi solih Ustaz, kalau saya ingin menjadi solihah untuk kemudian diri saya, apa yang saya harus lakukan? Satu, solihkan kehidupan ibu di hadapan Allah. Yang kedua, solihkan keluarga ibu. Karena apa? Medan perjuangan bagi wanita yang paling dekat dan paling mudah itu adalah keluarganya. Makanya ayat yang kemudian kita jadikan menjadi pegangan dan menjadi kompas kita untuk kemudian berjalan dalam kehidupan ini, yaitu adalah surat At-Tur 21. Allah menyebutkan dalam surat At-Tur 21. Mari kita baca. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ini visi seorang wanita ketika kemudian dia setelah mensolihkan dirinya, setelah dia menghiasi dirinya dengan sholat, ibadah, puasa, taubat,
dan lain sebagainya. Visi yang kedua secara internal bagi seorang wanita itu apa? Dia berusaha menjadikan surat At-Tur 21 menjadi ayat yang menjadi pekerjaan dia tiap harinya. Apa itu? Dia ingin kumpul dengan keluarganya semuanya menuju kepada surganya Allah. Karena Allah menyampaikan di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam keimanan dari keturunan-keturunan mereka, maka sesungguhnya kami akan pertemukan mereka dengan keturunan-keturunan mereka, dan tidak dikurangi amal-amal mereka sedikit pun, dan setiap orang mendapatkan apa yang mereka usahakan. Ayat ini, Bu, ayat yang membuat saya dulu jujur, ayat ini yang membuat saya mampu senyum kembali setelah ditinggalkan ibu. Kenapa? Karena dengan ayat ini saya tahu siapapun manusia yang berpisah dengan orang yang dia kasihi dan dia cintai, ada kesempatan bertemu kembali. Karena pada dasarnya pertemuan yang paling besar bukan pertemuan di dunia, tapi pertemuan yang paling besar itu pertemuan nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah. Makanya kemudian kenapa saya katakan ini merupakan ayat yang wajib dipegang oleh seorang wanita dan muslimah di atas muka bumi ini. Kalau wanita ibu sudah mendapati ayat ini masuk ke dalam hati dan pikirannya, tidak ada sikap yang dia inginkan kecuali satu, dia ingin suaminya menjadi temannya ke surga, dan dia ingin supaya anak-anaknya kumpul dengan dia nanti di surga. Makanya apa? Dia perbaiki diri, dia bersabar atas keadaan yang dia dapatkan di dalam keluarga. Makanya surat At-Tur kalau mampu ditulis, kalau mampu dihafalkan, kalau mampu kemudian kita tanamkan di dalam hati kita, supaya kita kalaupun mendapati sesuatu masalah dalam keluarga, sabar, karena kita sedang mengajak mereka menuju surganya Allah. Kalau kita mendapati kemudian suami kita tidak sesuai dengan harapan kita, sabar, karena sesungguhnya kunci surganya itu adalah ada di dalam kantongnya suami kita. Makanya Masya Allah, kesalihan pribadi seorang wanita sangat tergantung bagaimana kemudian visi yang kedua secara kesalihan pribadi. Dia berusaha bagaimana menjadikan dirinya itu kemudian keluarganya, anak-anaknya, suaminya itu mendapatkan ayat ini untuk bareng-bareng memasuki surganya Allah. Kalau ayat ini nggak dipahami baik oleh seorang istri, ibu, maka yang kita dapatkan apa? Istri akan tidak sabar menghadapi suaminya. Istri tidak akan pernah berusaha untuk memperbaiki dirinya ketika mendidik anaknya. Istri cepat putus asa ketika mendapati bahwasanya anaknya tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi kalau ayat ini dibaca baik, kita harus paham, dia akan bersabar untuk menghadapi segala ujian, karena memang keluarga yang dia miliki adalah keluarga yang pingin untuk dia bertemu kembali ketika nanti di surga. Makanya mensolihkan apa? Wanita itu kerjaannya dua, solihkan diri, solihkan keluarga. Karena itu kriteria kesolehan bagi seorang wanita. Kita apa ndak kepengen keluarga layaknya keluarganya Rasulullah dan Nabi Ibrahim, ketemu dunia, ketemu di akhiratnya, dengan kita bersabar atas apa yang kita temukan dalam keluarga itu. Maka kemudian ini yang mensolehkan keluarga. Jadi kemudian kriteria soleh itu dua. Satu, mensolehkan pribadi. Mensolehkan pribadi itu ada dua. Yang pertama yaitu mensolehkan pribadinya seorang wanita di hadapan Allah. Yang kedua, bagaimana dia mensolehkan keadaan keluarganya. Karena apa? Karena sesungguhnya dia bercita-cita untuk menjadikan keluarganya itu menjadi keluarga-keluarga yang kelak berkumpul di surga, terutama anaknya. Makanya wanita kalau dia pingin untuk mendapati putra dan putrinya berkumpul dengan dirinya di surga, pasti dia tidak tertarik ketika anaknya itu berhasil dunia, tapi dia tertarik ketika anaknya itu menjadi orang-orang yang membawa kalimat Allah. Ibu apa tidak iri sama Imam Bukhari? Imam Bukhari itu Masya Allah, karena ibunya dia jadi ulama, ibu. Karena Imam Bukhari ketika waktu kecil itu apa? Pernah saya sampaikan dulu dalam daurah. Imam Bukhari itu ketika kecil, ibu, wanita buta, adalah laki-laki buta, anak kecil yang buta. Tapi siapa yang mendoakan Imam Bukhari? Ibunya. Dan ibunya berkata kepada Allah, ya Allah, saya wakafkan anak saya kepada Engkau, ya Allah, ketika Engkau memberikan kesembuhan bagi putra saya. Allah memberikan karomah ketika malam, maka kemudian Imam Bukhari tertidur, ketika ibunya tidur, ketika tidur Allah kemudian memberikan kepadanya mimpi, Allah memberikan penglihatan kembali. Ketika ibundanya bangun, dia mendapati Imam Bukhari kembali melihat. Siapa? Dari seorang ibu ketika punya keinginan kumpul dengan anaknya dan anaknya diwakafkan di jalan Allah. Makanya Masya Allah, sabar, pasti dia sabar.
kalau dia niatkan bahwasanya dia berkumpul dengan anak-anak mereka. Karena cita-cita itu hilang hari ini di antara banyak kaum muslimin. Makanya kita lihat kan, anak sekarang kriteria ibu ketika mendapati anaknya meminta sesuatu yang bernilai kepada atau kemudian yang ternyata itu adalah dosa, banyak ibu-ibu yang tidak sabar untuk bertahan terhadap pilihannya ketika dia tidak mampu bersabar kepada anaknya yang lebih sabar memilih dengan pilihan yang salah. Makanya di Jawa sampai dikenal apa? Kebo nusuk udel. Ada ibu yang kemudian nurutin anaknya walaupun dalam keadaan salah. Kenapa semacam itu muncul? Salah satunya karena dia tidak punya cita-cita akhirat untuk kumpul dengan anaknya. Ketika anaknya mendekat kepada api neraka, dia biarkan. Makanya Masya Allah, banyak ibu-ibu hari ini kalau anaknya mendekat kepada kompor, risau, sedih, khawatir kalau kompor itu akan meledak dan mengenai kepada putranya. Tapi banyak ibu-ibu ketika anaknya mendekat kepada api neraka, justru mendiamkan. Kenapa mendiamkan? Karena dia tidak sadar dan tidak punya keinginan untuk kumpul dengan keluarga dan anaknya kelak di surga. Sering kita lihat nggak? Ada ibu-ibu berjilbab, berhijab, jalan. Ketika anaknya mau pakai tank top, terbuka auratnya, jalan biasa. Walaupun kita husnudon kita mungkin ibunya telah memberikan pengarahan, tetapi kemudian dia tidak mampu. Tapi kok sampai jalan bareng? Bukankah ibunya yang nanti akan ditanya oleh Allah? Kenapa ada seorang ibu kemudian ketika seorang laki-laki datang ke rumahnya, lalu ibu itu memberikan izin putrinya dibawa seorang laki-laki ketika dia paham laki-laki itu belum menjadi suami dari anaknya, karena dia tidak kuat ketika menghadapi tekanan anaknya. Kenapa? Karena mungkin belum terbentuk visinya untuk berkumpul dengan keluarganya di surga. Maaf ibu, lebih baik kita dibilang cerewet sama anak kita daripada nanti kita dihisap oleh Allah dengan hisap yang panjang. Lebih baik kita disebut oleh anak kita, ibu tidak pengertian, enakan mama saya itu teman saya, enak orangnya pengertian. Tidak apa-apa, karena kita sedang berusaha untuk menyelamatkan anak kita menuju kepada surganya Allah. Itu mensolehkan keluarga ya. Jadi kalau kemudian ini yang kedua. Sekarang kemudian yang kedua, Imam Ibnu Rajab kemudian melanjutkan kembali mensolehkan sekitarnya dengan membantu agama Allah. Jadi seorang wanita ketika mereka telah berusaha untuk menjadi solih untuk pribadinya, solih untuk keluarganya, ketika dia ingin suaminya, bapaknya, ibunya, putra-putranya memasuki surga, selesai pekerjaan wanita? Belum. Dan ini termasuk di antara syubhat yang kemudian sering sekali kita dapatkan di tempat talim. Sudahlah, yang penting kamu solihah di rumah saja. Tidak selesai dengan itu. Tetapi kemudian pekerjaan itu berlanjut. Kata Imam Ibnu Rajab, solih itu bukan hanya untuk pribadi, tapi solih itu berlanjut kepada tingkatan tugas yang kedua. Apa tugas yang kedua? Solih ketika berusaha untuk mensolihkan keadaan di sekitarnya. Keadaan di sekitarnya itu apa? Yaitu membantu agama Allah. Yang membantu agama Allah bukan hanya laki-laki. Kalau yang membantu agama Allah itu hanya laki-laki, Ibunda Aisyah tidak akan menghafalkan hadis. Kalau kemudian tugas untuk membawa agama Allah ini tegak hanya dibebankan kepada laki-laki, maaf loh, Ibunda Khadijah tidak perlu sedekah habis-habisan hartanya untuk kemudian membantu Nabi. Kalau membantu agama Allah itu hanya dibenarkan kepada laki-laki, maka ibunya Salahuddin Al-Ayyubi tidak akan pernah mendidik Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kalau kemudian membantu agama Allah itu hanya dibebankan kepada laki-laki, Ibu Ummu Khonsan tidak usah susah-susah ngumpulin 4 anaknya di kemah lalu memberitahukan anaknya untuk membantu Nabi. Kenapa mereka tidak melakukan itu semua? Karena mereka tahu membantu agama Allah itu bukan hanya laki-laki, tapi juga dibebankan kepada perempuan. Makanya kemudian ketika sudah mensolihkan diri, maka Imam Ibnu Rajab lalu kemudian menerangkan apa yang berikutnya harus dilakukan, yaitu mensolihkan keadaan di sekitarnya. Nah, mensolihkan keadaan di sekitarnya kita harus pahami dulu. Ini merupakan seorang yang pertama yang harus kita pahami dulu apa? Ini visi. Ini visi. Kalau visinya itu sudah ingin membantu agama Allah, itu wanita yang hebat ibu. Kalau mencari wanita solihah untuk dirinya sendiri mungkin agak banyak. Tapi mencari wanita yang ingin untuk membantu agama Allah itu sedikit, karena tidak semua orang ingin membantu agama Allah ketika mereka telah berusaha menjadi solih untuk dirinya sendiri. Maaf ibu, agama ini bukan agama pribadi dan individualistis. Yang penting solih pribadi itu namanya ajaran sufi.
Kalau kemudian agama ini yang penting soleh sendiri, Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tidak perlu perang dalam perang Badar dan perang Uhud. Nabi cukup zikir saja, atau kemudian Nabi cukup untuk sholat saja di Madinah, dan tidak perlu ganggu orang-orang musyrik, dan tidak perlu terjadi banyak peperangan dengan orang-orang kafir musyrikun. Tapi lihat Nabi ketika sudah pindah ke Madinah, Nabi tetap berjuang untuk membela kalimat Allah, walaupun konsekuensinya Nabi dimusuhi dan diperangi oleh orang musyrik. Kenapa? Agama ini tidak hanya butuh sama orang yang solih untuk dirinya, tapi dia butuh sama orang yang ingin membantu agama Allah, karena Allah ingin melihat siapa orang yang berjuang atas agamanya. Maka kemudian yang kita harus pahami, setelah kita memiliki visi ini, maka yang kita pahami yang kedua itu apa? Pahalanya lebih besar daripada tugas yang pertama. Jadi seorang wanita ketika sudah membantu agama Allah, ibu, maka pahalanya lebih besar daripada pahala yang pertama. Pahala mensolehkan dirinya, pahala mensolehkan keluarganya. Kenapa? Orang yang membantu agama Allah itu pahalanya luar biasa besar. Saya ambilkan contoh hadisnya, dalilnya. Ada seorang ketika Rasulullah mengatakan, membantu saudaramu selama 1 hari itu lebih baik daripada kamu iktikaf selama 1 bulan di masjidku ini. Perhatikan, Rasulullah menerangkan, kamu membantu seorang muslim 1 hari itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Padahal kita ngerti ya, iktikaf di masjidnya Nabi itu susah atau gampang? Susah. Tapi ternyata walaupun susahnya luar biasa, tetapi ternyata dikalahkan dengan 1 perbuatan. Kamu bantu saudaramu selama 1 hari. Maaf ibu, kalau membantu saudara kita 1 hari saja menyamai itikaf selama 1 bulan, apalagi membantu agama Allah. Makanya di situ kita harus paham, kita benarkan dulu cara pandangnya. Berarti kalau saya menjadi solih, saya ikut serta mensolihkan keadaan. Kenapa? Karena saya butuh yang banyak jalan ke surga, dan termasuk jalan ke surga itu apa? Yaitu adalah membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan saya. Makanya yang kedua kita harus memahami pahala Allah itu pahalanya yang kedua lebih besar daripada pahala yang pertama. Ya, bisa jadi ada orang yang kemudian mungkin biasa sholatnya, tapi ketika dia tekun untuk berjuang membantu agama Allah, maka Allah lipat gandakan pahalanya karena dia telah membantu agama Allah menuju kepada kewajiban untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Dan itu bukan hanya laki-laki ibu, tapi bagi perempuan. Coba ibu bayangkan, barokahnya harta Ibunda Khadijah itu sampai sekarang tidak habis-habis ibu. Sampai hari ini kita mencium bau wanginya Islam itu salah satunya karena Ibunda Khadijah ketika menanamkan harta. Kita bisa bayangkan Rasulullah betapa beratnya ketika Nabi saat itu tidak mendapatkan hartanya Ibunda Khadijah, kayak apa? Berat sekali beban yang harus diambil oleh Rasulullah. Tapi kemudian Nabi diringankan oleh Allah ketika bertemu dengan Khadijah, dan Khadijah dengan rela merelakan hartanya untuk membantu Nabi. Sampai hari ini kita mencium bau wanginya Islam itu karena harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah. Coba kalau kemudian Ibunda Aisyah tidak ingin berjuang untuk menghafalkan hadis, karena Ibunda Aisyah ngerti dia tidak mampu membantu harta, karena dia bukan seorang pedagang yang sukses layaknya Ibunda Khadijah, tapi dia punya pikiran yang luar biasa untuk menghafal. Maka Masya Allah, Ibunda Aisyah kemudian menghafal. Kita ibu tidak akan paham tentang sunnah secara sempurna kalau kita tidak mendapati Ibunda Aisyah itu menghafalkan hadis. Di situ kita mengambil apa? Ambil porsinya pada agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Bela agama Allah. Tentunya kemudian sesuai dengan kemampuan dan tidak perlu melanggar sesuatu yang syar'i. Kenapa? Pintu surga dengan pintu surga tidak perlu dibentur-benturkan. Membela agama Allah itu pintu surga. Tetapi kemudian ketika di rumah itu pintu surga tidak perlu dibentur-benturkan. Kenapa? Sesungguhnya wanita bisa berjuang di tempat-tempat yang syar'i dengan panduan-panduan yang jelas. Disinilah kemudian kita akhirnya apa? Ini penjelasannya panjang, tapi ternyata waktunya tidak cukup ternyata. Maka di sini kemudian kita akhirnya memahami apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita ketika mereka kemudian ikut serta di dalam masalah ini. Bela Islam sesuai dengan apa yang kita mampu, walaupun dengan apa yang kita miliki. Waktu silahkan, kemudian kita mengadakan taklim silahkan, memfotokopi kajian ketika kemudian kita harus sampaikan kepada orang. Hari ini ibu melihat di sekitarnya itu banyak orang munafik, buat diambil itu artikel tentang munafik, difotokopi, taruh di masjid, supaya nanti setiap orang ketika keluar masjid kemudian mereka mengambil fotokopi itu dan membacanya.
Tulis misalkan ibu membacanya terlalu panjang, ibu ringkaskan itu yang sedikit saja yang gampang dipahami. Itu contoh nyata. Apa yang bisa kita lakukan? Harta, maka kalahkan keinginan untuk belanja terhadap perkara-perkara yang tidak terlalu bermanfaat. Jilbab yang sudah 2 lemari tidak usah ditambah, kemudian dikurangi saja. Kemudian kita belikan sesuatu yang sifatnya bermanfaat, tidak usah terpukau dengan tas, tidak usah terpesona dengan sepatu. Kenapa saya sebutkan sepatu dan tas? Karena 2 fitnah itu yang sering mengiringi wanita. Kurangin kalau mampu, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi satu pertanyaan, karena ini saya ringkaskan, satu pertanyaan yang wajib untuk kita jawab masing-masing, tidak usah kita jawab hari ini. Apa yang telah kita berikan pada agama Allah selama kita hidup ini? Ibu umurnya 40, 35, 30, 21, 25. Sekarang tanya sama diri kita masing-masing, apa yang telah saya berikan untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan saya? Kadang-kadang ibu, banyak orang yang mampu menyebutkan detail masalah pakaian, detail itu. Coba lihat ibu-ibu kalau mau kemudian jahit, ya Allah sampai ukuran berapa inci aja detail dia menyebutkan. Sekarang dibalik, coba detailkan apa saja yang telah kita lakukan untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kita di grup aja menghadapi orang yang jelas-jelas menampakkan permusuhan sama Islam, kita tidak berani. Kita tidak berani untuk membela Islam, kita tidak berani untuk membela kaum muslimin. Kita terkadang hanya mengumpulkan kemudian bantuan kepada orang yang kena banjir atau kena musibah atau yang sedang di Suriah. Ketika memerlukan bantuan kita tidak berani apa-apa. Kira-kira pertanyaan kita nanti ketika di hadapan Allah, kamu solih untuk pribadi, tapi kamu biarkan keadaan rusak dan tidak ada satupun sumbangsi yang kamu lakukan. Loh, yang kamu lakukan sebagai seorang hambaku itu ngapain ketika agamaku membutuhkan dirimu? Ya, makanya saya katakan ibu, karena ini penjelasannya masih panjang, saya singkatkan. Solih itu 2 ibu, solihkan diri. Mensolihkan diri itu kepada ibu dan keluarga. Tapi yang kedua, solihkan keadaan di sekitar kita sesuai dengan kemampuan, tidak perlu melampaui batas dan tidak perlu melanggar batasan. Berikan apapun yang bisa kita berikan. Walaupun ibu hanya mengumpulkan teman, ayo kita kumpulkan grup, satu grup teman-teman saya yang kemudian ingin belajar Islam secara lebih mendalam, bareng-bareng di situ. Kemudian kita menyuplai materinya. Kemudian kita meminta bantuan kepada orang yang berilmu untuk membantu kita ketika menyuplai. Bisa jadi hal sekecil itu lebih utama daripada iktikaf kita selama 1 bulan. Ataupun bisa jadi kita melihat musola kita, masjid kita ternyata banyak sekali kosongnya, hari-harinya tidak ramai dengan kajian. Ibu kemudian datangi pengurus, kemudian ibu ngomong kepada pengurusnya, Pak, saya boleh nggak minta izin untuk memanfaatkan masjid supaya masjid itu menjadi ramai dengan kegiatan-kegiatan agama Allah. Kemudian ditolak satu, tidak putus asa, nembus yang kedua, nembus pintu yang ketiga, nembus pintu yang keempat, berusaha. Kalau ada yang sudah bisa membaca Al-Quran, Al-Baqarah, dibantu kemudian orang-orang yang kemudian di kampung-kampung hari ini ketika mereka belum bisa membaca. Ibu, kita sedih atau enggak? Ternyata pemimpin kafir pun masih banyak yang memilih di antara kaum muslimin. Tapi maaf loh, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Kenapa? Bisa jadi mereka kayak gitu karena kita yang tidak pernah mengajarkan ilmu kepada mereka. Jangan mencela kegelapan kalau tidak pernah membawa lentera untuk menerangi. Makanya kita pertanyaannya, yang kita sudah lakukan untuk Islam itu apa? Saya ingatkan, terutama tapi teringat dengan kaidah-kaidah syariat yang Allah berikan kepada ibu. Ya, makanya perhatikan tentang ini supaya kita paham. Sesungguhnya kita, laki-laki dan perempuan itu di hadapan Allah, jalannya menuju surga sama. Kesolihan kita ada 2, kesolihan pribadi dan kesolihan kepada keadaan di sekitar kita. Sekarang semuanya kembali kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Banyak musuh komunis di mana-mana, Syiah ada di mana-mana, gerakan menyimpang di mana-mana. Apakah kita cukup dengan hanya berzikir? Apakah kita cukup hanya kemudian sholat duha? Apakah kita cukup kemudian kita mengatakan saya sudah sholat witir tadi malam? Padahal semua keadaan rusak. Inilah yang menjadikan kita berpikir Islam itu tegak ketika perempuan, wanita mempunyai pemahaman yang lurus, yang syumul, yang benar, sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan, walaupun tidak semua kajian telah kita pelajari, tetapi semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang telah kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jazakumullah khairan pada Ustadz Marmita yang telah
memaparkan materinya. Umahat yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia, sebagaimana tadi kami sampaikan di awal bahwa beliau memang sudah menyiapkan materi yang mungkin tidak terkait secara langsung dengan tema yang tertulis di acara kita, di backdrop atau di rundown yang ibu-ibu semua dapatkan. Jadi beliau sudah menyampaikan hal itu kepada panitia, dan apa yang beliau sampaikan tentang peran wanita solehah ini menurut kita sangat tepat keadaan hari ini. Tadi beliau sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana seorang wanita mensolehkan dirinya, bagaimana mensolehkan keluarganya, dan juga bagaimana menjadikan masyarakat juga soleh dan solehah. Ini adalah sebuah peran yang memang harus dijalankan oleh para wanita, apalagi bagi keluarganya, bagaimana mendidik, menciptakan generasi-generasi pembela Islam, generasi-generasi yang akan berjuang dari rahim para ibu, dari keluarga para ibu. Baik, hadirin yang berbahagia, ada cukup banyak pertanyaan, mungkin bisa agak singkat saja nanti Ustadz jawabannya supaya lebih banyak yang bisa terjawab. Semula yang pertama, secara syariat kedudukan wanita dan laki-laki sama. Bagaimana secara syariat jika wanita berjihad fi sabilillah? Batasan wanita untuk berjihad fi sabilillah seperti apa? Kata al-jihad fisabilillah yang disebutkan oleh penanya butuh untuk penafsiran lebih lanjut. Tapi kalau yang dimaksudkan sebagaimana jihad yang syar'i, pada kalimat-kalimat yang syar'i, pada hal yang syar'i, contohnya adalah jihad secara fisik, maka sesungguhnya diperbolehkan bagi seorang wanita untuk ikut serta, walaupun tidak diwajibkan atas mereka. Karena jihad yang sifatnya adalah fardu ainin ketika kaum muslim bertololimi adalah jihad yang Allah berikan kepada laki-laki, tidak bagi wanita. Hukumnya seorang wanita ketika membela diperbolehkan selama dengan kaidah-kaidah syariat yang ada. Contohnya yaitu adalah tetap memakai pakaian-pakaian yang menutup auratnya, tidak menjadi sumber fitnah ketika dia melakukan tindakan tersebut. Adapun jihadnya para wanita-wanita pada zaman Rasulullah, maka sesungguhnya mereka di pinggir-pinggir peperangan, kemudian mereka mensuplai air, membantu orang yang terluka, dan itulah yang dilakukan oleh para istrinya Rasulullah ketika mereka menemani Rasulullah di dalam jihadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dapati Rasulullah di dalam riwayat Bukhari, Nabi selalu mengocok siapa nama-nama di antara istrinya yang akan menemani Rasulullah ketika beliau akan melakukan satu tugas yang suci untuk berjihad di jalan Allah. Jadi secara syariat boleh, tetapi tidak diwajibkan sebagaimana kewajiban itu berlaku kepada setiap laki-laki di dalam umat ini. Barakallahu fikum. Baik, saya kira cukup jelas bagi penanya dan juga bagi yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, di antara materi tadi disebutkan termasuk kesolehan bagi wanita yang menetap di rumah. Pertanyaannya, bagaimana dengan wanita atau istri di sini yang keluar rumah untuk berbisnis atau karir atau untuk kuliah? Kita akan bagi menjadi dua. Kedudukan wanita ketika mereka bekerja diperbolehkan, tetapi dengan syarat yang ketat. Satu, mendapatkan izin dari suami. Dua, pekerjaan yang dia tempuh tidak menjadikan dia berdosa dengan banyak ikhtilat dengan laki-laki. Tiga, pekerjaan yang dia ambil adalah pekerjaan yang tidak bersentuhan dengan barang yang haram ataupun barang yang syubhat. Yang keempat, dia tidak meninggalkan kewajiban kepada keluarganya. Contohnya, ketika anaknya kecil membutuhkan kehadiran ibunya, lalu ternyata ibunya malah menitipkan kepada pembantu, dan pendidikan anaknya diserahkan kepada pembantu ketika menemani hari-hari anaknya, maka itu termasuk diantara dosa. Karena apa? Kewajiban menemani anak adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang ibu dan tidak Allah bebankan kepada seorang pembantu. Makanya kan kita akhirnya mendapati meme kan, memenya apa? Ada anak ngomong, nelpon sama mbaknya, "Mbak, pulang dong mbak, saya pusing nih sama mama saya." Nah kemudian ternyata dia lebih nyaman bersama pembantunya daripada kepada ibunya. Dan ini merupakan fenomena yang menyedihkan. Banyak ibu-ibu yang mendapati anaknya
justru merasa nyaman dengan Mbak Khadimah di dalam rumah, tetapi tidak nyaman dengan ibunya sendiri, dan itu disebabkan karena ada kewajiban yang tidak ditunaikan dengan benar. Kalau wanita mampu memperhatikan kaidah ini di dalam bekerja, silahkan bekerja, tapi dengan izin suami. Kemudian yang kedua, tidak bersentuhan dengan yang haram, tidak ada ikhtilat, lalu kemudian dia tidak meninggalkan kewajiban yang ada di dalam rumahnya, maka diperbolehkan wanita untuk bekerja. Biasanya profesi-profesi pekerjaan apa yang sesuai dengan tabiat dan karakternya wanita, yaitu misalkan perawat, ataupun kemudian dia menjahit, ataupun hal-hal yang sesuai dengan fitrahnya wanita ketika terpenuhi 4 syarat yang tadi disebutkan oleh para ulama. Bagaimana dengan wanita yang mana mereka menuntut ilmu? Ingat, wanita ketika menuntut ilmu bukan untuk menandingi ilmu yang dimiliki oleh suami, tetapi para wanita ketika mereka menuntut ilmu supaya mereka menjadi wanita yang pintar, karena wanita yang pintar itu mewariskan kepandian kepada putra dan putrinya. Kalau dia mencari ilmu, maka saya sarankan ibu, lebih baik ilmu yang bersangkutan dengan kehidupan anaknya ketika itu nanti dibutuhkan. Jangan kemudian mencari ilmu yang menjadikan seorang wanita keluar jauh dari ilmu, keluar jauh dari rumah, tapi ternyata tidak banyak manfaatnya untuk dirinya dan tidak banyak manfaatnya untuk putra dan putrinya. Tapi kalau seorang wanita harus ingin mencari ilmu karena dia punya giroh yang tinggi, semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, saya sarankan carilah ilmu yang sifatnya bermanfaat untuk dirinya ketika dia punya keluarga, bermanfaat untuk dirinya di mana manfaatnya akan kembali kepada putra dan putrinya. Maka itu dipersilahkan selama dengan kaedah-kaedah yang sama sebagaimana kaedah ketika bekerja. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, supaya kita memahami Islam itu tidak menghalalkan 100% ketika orang mau bekerja bagi wanita, tapi tidak mengharamkan 100%. Tapi Islam itu menempati bagian tengahnya antara dua titik ekstrim yang ada di dalam masalah itu ketika berkembang di masyarakat. Baik, semua saya kira cukup jelas ya. Berikutnya ini dari Muslimah Parmusi, salah satu lembaga yang menyelenggarakan juga Ustaz. Berbincang mengenai perempuan, maka kita membahas masalah yang besar, luas, kompleks dan sensitif. Maksudnya bukan perempuannya yang besar ya. Di era fitnah, anak keturunan kita atau perempuan banyak yang terkondisi pada atmosfer yang jauh dari tarbiyah Islam. Langkah solutif apa untuk mengantisipasi dan mengatasi problematika mengenai perempuan pada era ini? Panjang sekali itu jawabannya. Pertanyaannya cukup luas ini. Itu satu materi sendiri ibu. Tapi mulailah dengan satu, mintalah pertolongan kepada Allah, perbaiki hubungan orang tua kepada Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan ibu dengan anak-anak. Simpelnya yang pertama. Yang kedua, perbaiki hubungan ibu dengan orang tuanya ibu dan bapak, dan perbaiki hubungan ibu dengan mertuanya ibu, maka Allah akan memperbaiki hubungan anak-anak kita sebagaimana kita telah memperbaiki hubungan kita dan suami kita dengan orang tuanya. Saya katakan, Wahab bin Munabbih menyampaikan, man waqara walidayhi razaqahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahu Allah waladan lam yuwaqqiruhu. Barang siapa yang dia menghormati orang tuanya, Allah kasihkan anak yang akan menghormatinya persis sebagaimana dulu dia menghormati orang tuanya. Tapi barang siapa seorang anak yang tidak pernah menghormati orang tuanya, Allah kasihkan anak yang juga tidak menghormati dia sebagaimana dulu tidak dia menghormati orang tuanya. Kebaikan yang Allah segerakan pahalanya sebelum Allah memberikan nanti di akhirat, yaitu kebaikan kepada orang tua. Kejahatan yang Allah balas di dunia sebelum kejahatan itu dibalas di akhirat, yaitu kejahatan kepada orang tua. Makanya ada sebuah kisah nyata, ada seorang bapak ketika akan membeli sesuatu, kemudian dia bertemu dengan pedagang, dan pedagangnya ini pedagang yang mengerti tentang ilmu. Maka beliau ketika membeli barang itu nampak wajah kesedihan. Ditanya sama penjualnya, Pak, ada masalah apa? Iya nih Pak, ini anak saya ini keluar dari rumah tidak pernah pulang karena dia kena kecanduan mainan, yaitu kecanduan internet, yaitu gamenya. Jarang pulang, kerjaan saya itu hanya nyari anak saya. Maka pedagang itu karena dia ngerti ilmu dan punya iman, maka memberikan jawaban yang tidak pernah disangka oleh beliau. Apa jawaban? Beliau mengatakan, Pak, masih punya orang tua? Masih Pak. Ada masalah nggak sama orang tuanya? Iya, kok bapak tahu? Iya. Coba deh,
biarkan anaknya Pak, tidak usah pulang, biarin nanti kalau lapar juga pulang sendiri. Tapi tolong Pak, perbaiki hubungan Bapak dulu dengan orang tua. Maka ternyata nasihat itu nyampe kepada beliau, masuk ke dalam hatinya. Kemudian orang ini pulang, dia ngomong sama istrinya, dia menyampaikan kepada istrinya, saya cuti selama sepekan, saya ingin pulang, saya ingin memperbaiki hubungan saya dulu dengan bapak dan ibu. Istrinya karena istri yang solihah, taat dan ngikutin suaminya, pulang. Ketika pulang dia memperbaiki betul hubungan dia dengan bapaknya yang selama ini clash. Wajar, anak laki-laki itu biasanya gesekan dengan bapaknya. Diperbaiki selama sepekan dan betul-betul dia meminta maaf. Pulang ibu, setelah 1 pekan dia pulang. Selang beberapa lama tiba-tiba anaknya pulang, kemudian tidur, kemudian tidak keluar sampai beberapa hari, sampai kemudian bapaknya itu mancing-mancing, loh kamu tidak keluar main, duitnya habis, nih bapak kasih. Tapi anaknya bilang, tidak Pak, bosen. Dan akhirnya apa? Anaknya tidak pernah lagi keluar untuk main internet gamenya itu. Lalu kemudian apa? Sering di rumah, banyak ngobrol dengan bapaknya dan akhirnya akrab kembali dengan bapaknya. Lalu kemudian akhirnya rukun kembali antara bapak dengan ibunya, dengan bapak dengan anaknya, sampai kemudian pergi ke tempat taklim bersama-sama. Kapan anak itu diperbaiki? Ketika orang tuanya memperbaiki hubungannya dia dulu dengan orang tuanya. Jawaban dari pertanyaan ini banyak, tapi saya sebutkan yaitu jawaban-jawaban globalnya yang ringkas untuk kita perhatikan. Kalau kita mendapati anak kita nakal, mendoakan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memberikan nasihat tidak putus, coba deh perhatikan suami kita sama orang tuanya gimana. Jangan-jangan anak kita susah diberitahu karena ternyata suami kita juga sering membantah apa yang disampaikan oleh bapaknya dan ibunya. Jangan ibu mengompori, tapi jadilah seorang istri yang mengademkan. Tidak boleh Pak, bagaimanapun itu adalah bapakmu dan bagaimanapun itu adalah ibumu. Kalau kamu berbuat yang semacam itu, Allah akan menghukum kita persis kepada anak-anak kita. Makanya kemudian para salaf memperhatikan kesalihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tua. Jawabannya banyak, tapi saya sebutkan 2. Perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan suami ibu dengan orang tuanya, sembari ibu memperbaiki hubungan ibu dengan orang tua ibu. Insya Allah Allah akan mudahkan. Baik, meskipun pertanyaannya tadi cukup luas ya, tapi ternyata jawabannya cukup simpel dan sangat solutif, saya kira menjadi kritik bagi kita. Ibu-ibu masih sabar sebentar ya, masih ada 7 menit sesuai dengan rundown kita selesaikan sampai jam 15. Masih bisa bertahan ya, karena pertanyaan ini bisa mewakili bagi yang lainnya juga. Siapa tahu pertanyaannya mungkin menjadi masalah bagi ibu juga. Saya lanjutkan ya. Saya khawatir ditinggal satu-satu nanti sendirian saya di sini ya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang orang tua yang menyerahkan putra-putrinya untuk belajar ke pesantren, sementara pendidikan sebaiknya ditangani oleh kedua orang tuanya? Ya. Gitu, Ustadz. Sebagian para salaf mereka menitipkan anak-anak mereka kepada orang-orang yang alim dan orang yang solih. Ketika kita mengerti kelemahan diri kita dan kerapahan ilmu kita, bahwasanya kita tidak memiliki bekal yang cukup dan kita tidak mampu untuk mengulang kembali waktu untuk mempersiapkan semua ilmu itu ketika akan mengajari kepada anak, maka salah satu solusi yang diberikan oleh syariat yaitu adalah ketika menitipkan sama orang yang solih. Dan tidak ada salah satu pendidikan yang menitik beratkan kepada kesolihan salah satunya kecuali adalah pondok pesantren. Maaf ibu, pondok pesantren itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga umum. Kenapa? Apa itu Ustaz? Yaitu pondok pesantren mereka itu ngajarin anak kita itu 2, hatinya dan pikirannya. Kalau pendidikan umum hanya ngajarin kepada pendidikan akalnya anak-anak kita. Tetapi kalau kemudian anak-anak di pesantren atau kemudian ustadz-ustadz di pesantren, maka sesungguhnya anak-anak kita di pesantren diajari oleh ustadznya dengan 2, yaitu yang pertama diasah otaknya dan diasah hatinya. Saya hidup di pesantren yang alhamdulillah dengan izin Allah saya bersyukur kepadanya, di pesantren yang dulu saya tinggal di dalamnya selama 4 tahun, Darus Syahadah Boyolali. Tapi di situ saya mendapatkan banyak hal. Mereka tidak hanya mendidik saya dengan ilmu, tetapi mereka mendidik saya dengan kesalihan. Anak kita itu bukan hanya butuh IQ gurunya, tapi mereka butuh kesalihan gurunya. Kalau mencari guru yang pinter, S1, S2 banyak, tapi mendapatkan guru yang solih, yang takut kepada Allah susah. Makanya anak kita bukan hanya butuh diasah otaknya,
Tapi maaf, anak kita itu butuh diasah hatinya ketika mereka beriman sama Allah. Ibu pernah nggak ada satu pondok, contohnya pondok saya, di mana kemudian kita bangun jam 1, jam 2, sholat malam. Setelah sholat malam kadang-kadang disertai dengan muhasabah. Kita diajak untuk mengingat mati. Anak ketika di pondok itu seumuran dengan orang-orang ketika SMA. Tapi ketika SMA kita sudah ingat mati. Di saat anak SMA memikirkan tentang perempuan, memikirkan tentang laki-laki, memikirkan tentang kaset-kaset yang mereka pengen beli, kita di pondok tidak pernah mikirin itu. Kenapa? Karena salah satunya kami mendapatkan kesolehan dari para guru-guru kami. Kalau mampu, didik sendiri. Kalau tidak mampu, jangan memaksakan. Sesuatu yang sifatnya dipaksakan akan merusak. Kalaulah baut tidak bisa masuk ketika tidak sesuai dengan ukurannya, sama pula jangan memaksakan ketika kita tidak punya ilmu. Karena ada sebuah kaidah, faqitu syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong tidak akan pernah mampu mengisi. Sesuatu yang tak terisi tak mampu mengisi. Makanya kalau kita memang tidak mampu, jangan memaksakan diri. Jangan sampai anak kita, ayo nak belajar Iqra 2, loh saya sudah Quran pak, loh bapak baru Iqra 2, ayo kembali Iqra 2. Tidak mungkin lah. Makanya kemudian kita serahkan kepada orang yang lebih paham, lebih mengerti, dan menitipkan ke pondok merupakan bagian dari ikhtiar kita. Baik, terjawab ya. Jadi nggak salah Ibu kalau menitipkan anaknya, bukan menitipkan, mendidikkan anaknya di pondok pesantren. Karena itu justru menjadi bagian dari kewajiban Ibu dalam mendidik anak-anaknya. Mungkin ini yang terakhir Ustaz, sekaligus nanti closing statement ya. Mungkin sesuai pula dengan tema acara ini, bagaimana memposisikan wanita pada saat ada kegiatan aksi-aksi bela Islam seperti bela Islam. Bolehkah ikut terjun di arena aksi, atau sebaliknya bagaimana titik 2 titik mungkin boleh saya tambahkan, apa nyumbang uang atau gimana gitu. Bentar Ustaz. Kalau saya sudah pernah nyampaikan ini dulu di daurah yang pertama, lebih baik kemudian berikan sesuai dengan apa yang kita mampu dengan batasan yang syar'i. Kalau ibu mampu untuk membuat masakan dibungkus, berikan kepada orang yang bisa kita bantu kalau sifatnya membela Islam. Kemudian kalau kita bisa membantu dana, bantu dengan dana. Kalau sifatnya kita mampu dengan harta kita, dengan harta kita. Tapi sekali lagi, maaf, mungkin saya masih belum bisa menerima kondisi seorang wanita ketika mereka turun ke jalan. Dan itu pandangan saya tidak berubah tentang itu. Jadi seorang wanita memang bukan tempatnya di jalan. Tapi saya kemudian itulah yang saya yakini sampai sekarang. Karena bagi ana secara khusus ketika melihat seorang wanita kalau di jalan, walaupun teriak-teriak Islam kuat, orang yang dengar itu ngantuk ibu. Kenapa? Karena sesungguhnya fitrahnya wanita bukan menakuti. Fitrahnya wanita itu lembut. Makanya kalau yang teriak-teriak perempuan, yang laki-laki gitu doang. Makanya kemudian apa? Berikan sesuai dengan apa yang ibu mampu, dan itu terikat dengan kaidah-kaidah syar'i yang ada. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Setidaknya kita belajar memahami ada poin yang penting. Laki-laki dan perempuan diwajibkan beramal solih. Kesolihan itu ada dua, kesolihan pribadi dan kesolihan untuk kemudian mensolihkan keadaan di sekitar. Kesolihan pribadi itu lebih ringan pahalanya daripada kesolihan yang kedua. Kesolihan kedua itu yang lebih penting, yaitu mensolihkan keadaan di sekitar ketika membela agama Allah sesuai dengan porsinya. Dan sesungguhnya itu merupakan bagian dari perkara yang paling berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan seorang manusia. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menyibukkan malaikat raqib untuk mencatat semua kebaikan kita. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini tidak menyibukkan malaikat atid ketika mencatat menjadi bagian keburukan. Semoga Allah terima, bermanfaat bagi yang menyampaikan, bermanfaat pula bagi semua jamaah, dan Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Saya ingatkan, surat At-Tolak ayat yang kelima itu menjadi pegangan buat ibu. Surat At-Tur 21 menjadi pegangan buat ibu. Dan kemudian itulah yang menjadi ayat yang harusnya mengontrol kehidupan dan menjadi kompas yang tepat bagi seorang wanita menyisiri kehidupan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Insyaallah saya ingatkan daurahnya 2 hari. Jangan sampai kemudian kita pompa kayak gini, tahu-tahu besok hujan nggak datang. Tetap kalau seorang muslim itu menepati janjinya,
Kalau memang 2 hari, sempurnakan. Karena yang separuh-separuh itu biasanya tidak matang. Moga-moga besok tetap datang mengikuti supaya kita paham secara sempurna semua materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.